Bab 361, Kejar. Di langit, di atas sebuah hutan, sebuah celah di udara muncul, dan sesosok tubuh melangkah keluar dari celah itu sebelum menghilang. Roja menghela napas lega dan turun ke tanah. Melihat air dan pepohonan, Roja merasa lega karena dia bisa beristirahat di tempat ini lalu kembali ke kehampaan untuk meneruskan perjalanannya. Setelah berjalan beberapa langkah, Roja tiba-tiba berhenti karena merasakan sesuatu yang aneh dan berkata pada dirinya sendiri, dunia ini aneh, sepertinya ada semacam energi di udara. Seperti yang dikatakannya dengan rasa ingin tahu, dia melepaskan Kenbunsoku Haki miliknya untuk mencari makhluk hidup, dan saat melakukannya, dia menangkap tanda pergerakan tidak jauh dari tempatnya. Ada orang. Mata Roja berbinar sedikit, dia tidak tahu dunia macam apa ini. Roja bisa merasakan bahwa orang-orang ini datang ke arahnya dan dia tidak menghindarinya. Matanya berkilat aneh saat dia berkata, mereka. Di dalam hutan, seorang gadis berusia 13 tahun mengenakan seragam ninja sambil mengenakan pelindung kepala Konoha bergerak cepat. Dia tampak putus asa sementara ada beberapa luka di lengannya dan darah menetes saat dia bergerak. Di belakangnya, selusin ninja Kumo mengejarnya. Cepat tangkap dia, ini tidak boleh bocor. Seorang ninja Kumo berkata seperti itu dengan wajah penuh niat membunuh. Aduh, beberapa shuriken berterbangan ke arah punggung gadis itu. Saat shuriken-shuriken itu hendak mengenainya, gadis itu menghindarinya, dan shuriken-shuriken itu langsung tertancap di pohon di depannya. Akan tetapi, meskipun dia menghindarinya, shuriken-shuriken itu disertai dengan tanda peledak. Tidak bagus. Pupil mata gadis itu mengecil dan dia tidak ragu-ragu turun dari pohon untuk menghindari ledakan dan mencoba melarikan diri ke tanah. Namun saat itu ada beberapa ninja di depannya yang menghalangi jalannya. Sial, apakah aku dikepung? Hati gadis itu menjadi dingin, ninja Kumo lainnya sudah ada di belakangnya. Waduh, gadis itu menggertakkan giginya dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi karena sedikit keraguan, para ninja yang mengejarnya menutup jarak. Pelepasan bumi, seni gerakan. Seorang ninja tiba-tiba membuat segel tangan dan menekan tangannya ke tanah. Tanah tiba-tiba mulai bergoyang sehingga gadis itu tidak dapat melarikan diri dengan cepat. Dia masih dikejar oleh Kumo ninja, dan jarak di antara mereka semakin mengecil. Pada saat ini, dia melihat seseorang di depannya. Dia ragu-ragu pada awalnya, tetapi sepertinya dia hanya seorang pria biasa tanpa fluktuasi cakra apapun yang lewat. Sambil menatap para ninja Kumo yang mengejarnya, gadis itu berbalik ke arah manusia biasa, yang kebetulan lewat dengan penuh penyesalan. Kalau saja aku tidak ragu, aku pasti baik-baik saja. Mengapa ada orang biasa yang lewat di sini? Namun, pada akhirnya, dia tidak berpengalaman, dia baru saja lulus dari akademi. Jika ada orang lain di tempatnya, dia tidak akan ragu untuk melarikan diri secara langsung. Ninja, pelindung kepala itu. Ternyata aku ada di dunia Naruto. Roja berdiri tak jauh dari situ sambil memperhatikan gadis yang dikejar oleh ninja Kumo. Sepertinya dia datang ke suatu tempat yang sangat dikenalnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dunia yang dia masuki untuk beristirahat adalah milik Naruto. Jadi, sekarang jam berapa? Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Roja berpikir sambil menatap gadis dengan pelindung kepala Konoha itu. Gadis itu tampak familiar, dia bisa mengingatnya dari kedalaman ingatannya. Kurenai, jika dia ingat dengan benar, ini seharusnya Kurenai yang berusia 13 tahun. Jadi waktu sekarang seharusnya adalah tentang Perang Dunia Ketiga. Tepat saat Roja sedang berpikir, gerombolan ninja Kumo mengepung Kurenai, namun mereka tidak langsung menyerang karena mereka menginginkannya hidup-hidup. Pada saat yang sama, mereka melihat Roja, mereka tidak bisa mengabaikannya karena mereka tidak ingin ada saksi yang tersisa. Dia tidak memiliki cakra, dia orang biasa. Seorang ninja tajam dari Kumogakure menatap Roja sambil mengerutkan kening. Awalnya Roja tampak seperti lelaki biasa, tetapi dia terlalu tenang. Jangan biarkan dia hidup, kata Kapten Ninja Kumo. Sekalipun dia orang biasa, dia menyaksikan perbuatan mereka, dan kalau dia melaporkan hal itu ke Konoha, pasti akan menimbulkan masalah. Setelah mendapat perintah, beberapa shuriken terbang ke arah Roja. Melihat ini, Kurenai berpikir bahwa momen berikutnya akan menjadi tragis. Roja tiba-tiba muncul, dia terjebak dalam situasi ini karena dia hanya bisa tersenyum pahit pada Roja karena dia akan segera menghadapi nasib yang sama. Menghadapi shuriken tersebut, Roja tidak berusaha menghindar, tetapi sebaliknya, dia dengan bodohnya mengulurkan tangannya untuk menangkap shuriken tersebut. Para ninja melihat ini dan mencibir dingin sambil hendak berbalik dan mengabaikan Roja karena dia sudah mati. Tetapi pada saat berikutnya, terjadilah sesuatu yang membuat mereka ngeri. Tangan Roja memegang shuriken. Tentu saja hal tersebut bukanlah hal yang mengejutkan di dunia ini, yang membuat mereka ngeri adalah shuriken yang dihantamkan ke tubuhnya mengeluarkan suara benturan logam beradu dan percikan api berterbangan setelah benturan tersebut. Terutama salah satu shuriken mengenai kelopak mata Roja, tetapi kelopak matanya tidak bergerak sama sekali seolah-olah mengenai dinding besi. Apakah ini lelucon? Apakah dia masih manusia? Para ninja Kumo tercengang dan dagu mereka hampir menyentuh tanah karena terkejut. Begitu banyak shuriken yang terkena, tetapi tidak dapat menembus tubuhnya sama sekali. Apakah dia terbuat dari baja? Bab 362, Pelepasan Es. Tubuhnya lebih kuat dari baja, yang merupakan hal yang biasa di dunia One Piece, tapi di dunia Naruto, itu cukup membuat para ninja ngeri. Hati-hati, orang ini istimewa. Beberapa ninja Kumo bergegas maju mundur dan mulai mencetak segel tangan. Karena shuriken tidak efektif melawan Roja, mereka hanya bisa menggunakan ninjutsu. Pelepasan petir, halilintar. Beberapa dari mereka terkejut, tetapi mereka tidak ragu untuk menyerang. Mereka adalah pasukan elit.
Mereka bergerak cepat dan menyerang Roja. Petir itu bergerak ke arah Roja yang masih bermain dengan shuriken yang ditangkapnya. Saat dia melihat mereka masih menyerang, dia menatap mereka dengan dingin. Anda ingin melanjutkan? Roja menatap dingin para ninja kumo dan mengangkat kakinya. Aduh, dalam sekejap mata, gelombang putih meledak dari kaki Roja dan menyebar ke segala arah, semua yang disentuhnya berubah menjadi es. Petir itu menyentuh benda seperti kabut putih dan langsung menghilang. Aduh, lebih dari selusin ninja kumo menegang sejenak sebelum mereka berubah menjadi patung es. Satu-satunya yang tidak membeku adalah Kurenai yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas tidak melihat Roja melakukan segel tangan, tetapi dia tiba-tiba melepaskan ninjutsu yang sangat kuat. Adegan itu terlalu mengejutkan baginya. Dia tahu bahwa ninja kumo yang mengejarnya adalah Chunin dan Jonin. Bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Kurenai yang berdiri di atas es dikelilingi oleh ninja kumo yang membeku. Yang ia rasakan saat itu hanyalah kedinginan dan tubuhnya sedikit gemetar. Awalnya dia mengira Roja adalah laki-laki biasa, dia tidak menyangka dia begitu sakti. Dahi Kurenai dipenuhi keringat dingin saat dia menatap Roja dengan ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Meskipun tidak ada gunanya dengan kekuatan yang ditunjukkannya, dia bisa membunuhnya dalam sedetik, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mundur. Setelah bermain dengan shuriken, Roja meliriknya dan tidak memperhatikannya saat dia berbalik ke arah hutan dan menghilang. Melihat hal ini, Kurenai berhenti mundur, tetapi punggungnya masih terasa dingin, dia tidak berani bergerak. Setelah waktu yang lama sejak Roja menghilang, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia mengira dia akan membunuhnya, dia tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Sambil menatap daratan beku di depannya dan para ninja beku, dia masih menatap mereka dengan tak percaya. Di perkemahan Konoha, inilah garis depan perang antara Konoha dan Kumo. Di sini, Komandan Perkemahan, ayah Narashikaku, berada di sebuah tenda di tengah perkemahan sementara seorang ninja Konoha melaporkan kepadanya tentang Kumo. Mata komandan itu berbinar dan berkata, itu informasi yang sangat penting, kerja bagus. Dari tim yang dikirim, hanya satu orang yang kembali, jadi ayah Shikaku sudah bisa menebak apa yang terjadi. Lagi pula, menanyakan informasi rahasia itu berisiko tinggi. Narasama, masih ada laporan. Kurenai ragu sejenak sebelum mengatur pikirannya sebelum menceritakan keseluruhan ceritanya. Sang komandan tidak sabar mendengar ceritanya sampai pada bagian di mana dia menyebutkan orang misterius dan bagaimana dia mengurus para ninja kumo. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara berat, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ya, kau bisa mengirim seseorang untuk memeriksanya. Kurenai menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius. Alis sang komandan berkerut saat dia mondar-mandir di dalam tenda. Dia terus memikirkan hal ini, dari laporan, orang itu seharusnya berasal dari Kirigakure, desa yang tersembunyi di balik kabut, dan dia juga seharusnya bukan seorang shinobi tanpa nama. Bagaimana mungkin seseorang dari sana datang ke garis depan perang antara Konoha dan Kumo? Kirigakure mungkin sebuah desa kecil, tetapi 7 pendekar pedang mereka adalah kekuatan yang patut dipertimbangkan. Sekarang di medan perang ini, seseorang sekuat ke-7 orang ini telah muncul. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung. Akhirnya, dia melambaikan tangan ke arah Kurenai agar dia bisa mundur. Setelah dia pergi, dia mulai memikirkannya dengan saksama. Orang itu pasti punya batas darah, dan dia mungkin juga salah satu elit kiri, dia adalah ancaman tertentu. Pada saat ini, Roja disebut sebagai elit tak terlihat di kiri. Roja menemukan sebuah gua di hutan dan menetap di sana sebentar. Dia tahu ini adalah dunia Naruto. Jadi dia tidak lagi waspada. Tentu saja, dunia Naruto berbahaya. Selama perang ketiga, keadaannya baik-baik saja, tetapi pada perang keempat, semua Kage dikalahkan, dan semuanya kacau, Tsukuyomi tak terbatas dan semacamnya terlalu berbahaya. Aku tidak tahu seberapa kuatnya aku menurut standar dunia ini. Roja merasa jika bukan Madara atau Hashirama, maka yang lain seperti semut. Genin, Chunin, Jonin, Kage, Super Kage, dan jalan ke-6. Hashirama harus berada di level Kage Super, Madara setelah Edo Tensei harus berada di antara Kage Super dan jalur ke-6 dengan beberapa kekuatan jalur ke-6. Roja menduga dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak akan mampu melawan jalur ke-6, tetapi dia seharusnya setidaknya sekuat Hashirama atau lebih kuat, mungkin setingkat Madara setelah Edo Tensei. Ketika Roja memikirkan bos terakhir dunia ini, Kaguya, matanya berbinar. Kekal, sekalipun ia menjadi Shinigami, umurnya tidak akan abadi, mungkin ia dapat hidup selama 1 milenium, namun ia akan tetap menua meski sangat lambat, seperti Yamamoto, namun ia bukanlah seorang yang abadi. Tubuh Kaido terlalu lemah jika dibandingkan dengan tubuh Kaguya, dan keabadian adalah kekuatan yang dicari Roja. Dunia yang sangat menantang. Roja tidak bersemangat seperti ini lagi, jiwanya tampaknya berubah secara bertahap saat ia hampir mencapai tahap ke-7. Bab 363, Kyoka Suigetsu. Sebelumnya, Roja mencapai puncak tahap ke-6, tetapi ia tidak dapat meningkatkan Sen Maboroshi ke tingkat berikutnya. Namun, setelah ia memasuki dunia ini, meskipun tidak ada bahaya, hambatan tahap ke-6 terbuka, dan ia sekarang dapat mencapai tahap berikutnya secara langsung. Aduh, dengan sedikit gemetar, jiwa Sen Maboroshi dan Roja tampak semakin kuat sementara pedang itu diselimuti cahaya redup. Prosesnya secepat sebelumnya. Tahap ke-7. Roja mengulurkan tangannya dan meraih Sen Maboroshi. Dibandingkan saat pertama kali mendapatkan pedang itu kini penuh dengan kilauan seolah terlahir kembali. Roja tahu bahwa perubahan pada Sen Maboroshi sesuai dengan keinginannya. Setelah ditingkatkan, keinginannya menjadi lebih kuat dalam pedang.
Sebelumnya, saat melepaskan 3 kemampuan, Roja hanya akan bertahan selama 3 menit. Di satu sisi, Reiatsu-nya tidak cukup, di sisi lain, Sen Maboroshi tidak dapat menahan ketiga kekuatan itu terlalu lama. Jika Reiatsu tidak cukup, ia selalu dapat mengisi ulang menggunakan kemampuan melahapnya. Namun, tidak ada solusi untuk masalah lainnya. Jika ia mempertahankannya terlalu lama, Sen Maboroshi akan rusak, dan butuh waktu untuk menyembuhkannya. Setelah peningkatan, masih belum jelas apakah Sen Maboroshi dapat menggunakan 4 kemampuan secara bersamaan. Namun, menggunakan 3 kemampuan lebih mudah, dan jika ia memiliki cukup Reiatsu, ia dapat menggunakannya tanpa batas. Mencapai tahap ke-7 memungkinkannya memilih kemampuan lain. Ryujin Jaka, Senbon Sakura Kageyoshi, Daiguren Hyorinmaru, Hakano Togami, aku punya cukup kemampuan dalam sistem elemen dan sistem metamorfosis. Aku punya kemampuan melahap Reiatsu dan aku punya 1 dalam sistem kendali, aku masih butuh 1 dalam sistem ilusi selain yang sudah kumiliki. Setelah Roja berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memilih kemampuan ilusi yang paling kuat. Kyoka Suigetsu. Hanya dengan melihat Shikai saja, seseorang dapat menghipnotis kelima indera orang yang melihatnya. Hipnotis itu agak kurang tepat, mendominasi adalah kata yang lebih tepat. Menguasai sepenuhnya kelima indera orang yang melihat pedangnya. Dikatakan sebagai kemampuan di bawah sistem ilusi, tetapi jika dipikirkan lebih jauh, Anda dapat menyebutnya sebagai salah satu kemampuan kendali. Tidak buruk. Roja merasa puas dengan kemampuan ini, lagi pula ini adalah salah satu kemampuan yang diinginkannya. Ada ilusi di dunia ini. Meskipun Roja tidak takut pada ilusi biasa, jika dia bertemu Tsukiyomi atau Genjutsu kuat lainnya, Roja tidak yakin apakah dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan mereka. Namun kini, dengan Kyoka Suigetsu, ilusi apapun dapat dipadamkan tanpa banyak usaha. Dengan 3 kemampuan yang dilepaskan, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan jalan ke-6, tetapi jika dia bisa melepaskan 4, dia bisa mendominasinya. Ledakan. Tentu saja, setelah melepaskan 4 kemampuan, ia langsung hancur. Meskipun Sen Maboroshi dapat menangani 3 pelepasan dengan lebih mudah sekarang, ia tetap tidak dapat menangani 4 pelepasan sekaligus. Roja bisa merasakan bahwa prestasi ini tidak dapat dilakukan oleh Sen Maboroshi saat ini, tetapi bagaimanapun ia masih dapat menggunakan 3 kemampuan sekaligus sekarang. Menggunakan 2 adalah seimbang, dan menggunakan 3 agak stabil, namun 4 akan merusak keseimbangan, dan kemampuannya akan langsung runtuh. Dengan hanya 3 kemampuan, jika aku menghadapi jalan ke-6, aku akan melawan tetapi tidak bisa menang. Aku harus bekerja keras menuju tahap ke-8. Roja bergumam. Dalam pandangannya, bahkan 3 kemampuan tidak dapat dibandingkan dengan Zanka no Tachi. Suhu yang sangat tinggi sebesar 15 juta derajat bukan sekadar kemampuan dalam sistem unsur, tetapi mendekati kekuatan asal mula semua hal yang dapat membakar apapun menjadi abu. Bahkan Sen Maboroshi perlu mencapai tahap ke-8 agar ia dapat menggunakannya, Anda dapat melihat kekuatannya hanya dari ini. Jika aku mencapai tahap ke-8, aku akan bisa menggunakan Zanka no Tachi. Apakah jalur ke-6 bisa mengatasinya? Memikirkan hal ini, mata Roja menunjukkan rasa ingin tahu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri lalu kembali ke gua. Dia tidak berencana untuk meninggalkan dunia ini dalam waktu dekat. Dia ingin mencoba menyamai kekuatan Kaguya. Sekarang adalah tentang dimulainya perang ninja ketiga. Masih ada lebih dari 10 tahun sebelum perang keempat. Itu agak lama. Roja tidak ingin membiarkan Hancock menunggu terlalu lama, dia akan menetap di sini dan menjemputnya. Ngomong-ngomong soal ini, di dunia ini bahkan tanpa menjadi jalan ke-6, ada 2 kekuatan yang bisa berdiri di hadapannya. Roja duduk dan membuat Sen Maboroshi tetap di udara. Salah satunya adalah Hachimon Tonkou. Berpikir tentang Hachimon Tonkou, Roja berkedip dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jurus ini hanya dapat memperkuat penggunanya untuk sementara. Setelah menggunakannya, tubuhnya akan layu. Dan meskipun ia dapat bertahan dan tidak mati, ia tidak akan memiliki kekuatan fisik apapun setelah menggunakannya. Selain Hachimon Tonkou, ada energi alam yang dapat digunakan oleh jalan ke-6. Ketika Roja tiba di dunia ini, dia dapat merasakan energi ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sen Maboroshi tampaknya menginginkan kekuatan ini untuk dirinya sendiri. Energi alami. Roja memejamkan matanya sedikit, dia menjadi tenang, dan inderanya digunakan sepenuhnya. Tak lama kemudian, ia melihat energi aneh di dunia ini. Energi ini memenuhi dunia seolah-olah ada di mana-mana. Energi ini tampaknya menjadi asal mula dunia ini. Roja memikirkan sesuatu dan melepaskan tekanan tinggi untuk mengarahkan energi alam ke arahnya. Dia benar-benar berhasil, dan energi alam mulai berkumpul menuju Roja, tetapi Roja tidak terburu-buru dan mencobanya secara perlahan. Energi alami dapat mengubah penggunanya menjadi batu jika tidak berhati-hati, dan dia tidak menginginkan itu. Memang sulit, tetapi hasilnya sepadan. Dunia One Piece, Roja berlatih sampai ia mencapai puncak yang bisa ia capai di dunia itu, tubuhnya tidak dapat mencapai kekuatan tubuh Kaido. Dan jika Anda ingin menjaga tubuh Anda tetap prima tanpa mengalami penurunan, akan sulit jika Anda tidak mengalami perbaikan. Tetapi sekarang, Roja menemukan bahwa menyerap energi alam meningkatkan kondisi fisiknya. Sekarang dia dapat menggunakan energi ini untuk menjadi sekuat Kaido atau mungkin lebih kuat. Benar saja, tetap tinggal di dunia ini adalah keputusan yang tepat. Bab 364, Pasukan Pengintai. Kesulitan mengendalikan energi alam memang tinggi, tetapi karena jiwa Roja kuat, ia dapat mengendalikannya lebih baik daripada kebanyakan orang. Uchiha Madara dapat dengan mudah mengendalikannya dan begitu pula Roja. Ketika Roja yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengendalikan energi alam, ia tidak lagi berhati-hati dan mulai menyerapnya. Energi mulai berkumpul menuju Roja, dan tubuh Roja perlahan mulai berubah.
Tiba-tiba, Sen Maboroshi tersentak dan mulai menyerap energi secara mandiri, dan kecepatannya mengalahkan kecepatan Roja yang hampir merampas semua energi untuk dirinya sendiri. Rasionya adalah 1:9. Apa? Roja tidak menyangka Sen Maboroshi akan mampu menyerap energi alam. Ia dapat melihat bahwa Sen Maboroshi semakin kuat semakin banyak energi yang diserapnya. Hal ini mengejutkan bagi Roja, dia tidak tahu cara untuk meningkatkan Sen Maboroshi ke tahap ke-8 dalam waktu sekitar 10 tahun, tetapi sekarang dia menemukan caranya. Dengan kecepatan ini, bahkan jika aku tidak bertarung, sebelum Perang Ninja keempat, aku akan mampu mencapai tahap ke-8. Jika saya melakukan lebih banyak perbaikan dalam periode ini, mungkin akan mencapainya lebih cepat. Wajah Roja menunjukkan kegembiraan. Secara bertahap, setengah hari berlalu. Roja membungkuk dalam proses penyerapan dan berjalan keluar dari gua dengan sedikit ketidakberdayaan, dia lapar. Dia bukan Kaido, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga tubuhnya tetap hidup tanpa makan. Dulu, saat dia bersama Hancock, dia tidak perlu memikirkan hal ini karena seseorang akan mengambilkan makanan untuknya. Setelah datang ke dunia ini, dia sendirian dan harus mencari makanannya sendiri. Setelah beberapa saat, Roja menggunakan haki untuk mencari makanan dan akhirnya ia menemukan beberapa elang. Aduh, sambil mengangkat tangannya, elang itu perlahan jatuh dari langit ke arah Roja. Ini mungkin sepadan untuk menaklukkan dunia ini. Roja mengulurkan tangannya dan menangkap elang yang terjatuh itu. Semua yang ada di dunia ini akan berubah menjadi abu. Mulut Roja berkedut sedikit, ide yang buruk menggunakan Ryujin Jaka untuk memasak karena semuanya terbakar dalam sekejap. Tepat ketika Roja sakit kepala, matanya berbinar dan mulutnya tersenyum tipis. Sebuah pasukan shinobi dari Konoha sedang mendekati hutan. Ayo, hati-hati. Pemimpinnya adalah seorang Jonin, dialah yang berbicara kepada 3 orang di belakang untuk memperlambat laju. Ini adalah tim pramuka. Sejak beberapa hari terakhir, ada pergerakan aneh di hutan. Setelah mendengar ini, ayah Shikaku curiga bahwa ninja Kumo sedang melakukan sesuatu di sini, jadi dia mengirim seseorang untuk menyelidiki. Keempat orang itu tetap menjaga jarak, sehingga jika sesuatu terjadi, beberapa dari mereka dapat mundur dan melapor. Di dalam regu ini, ada satu orang yang pernah melihat Roja. Dia adalah orang yang ahli dalam genjutsu, jadi dia ada di barisan paling belakang. Aku akan pergi dan melihatnya, kamu harus berhati-hati dan memperhatikan kerahasiaannya. Jonin berbicara sambil mulai bergerak. Tetapi sebelum dia pergi jauh, dia melihat sebuah gua dan di samping gua itu ada seseorang yang berdiri di sana. Siapa? Pupil Jonin mengecil karena terkejut. Tanpa sadar, dia menyerang Roja. Roja menghadapi Shuriken tanpa rasa takut. Apakah gaya ninja adalah menyerang secara langsung tanpa berbicara? Roja menggelengkan kepalanya karena ninja di dunia ini berbeda dengan bajak laut. Semua orang percaya bahwa merekalah yang terkuat di sana. Kebanyakan penjahat di One Piece mati karena mulut mereka sendiri saat menjelaskan kemampuan mereka sebelum menyerang. Di dunia Naruto, musuh akan dinilai sedikit demi sedikit, sehingga mereka dapat membuat strategi. Melihat dia menangkap Shuriken dengan mudah, sang Jonin mundur. Orang ini, tubuhnya kuat sekali. Reaksinya cepat. Apakah dia salah satu ninja Kumo? Ini adalah garis depan perang antara Konoha dan Kumo. Para ninja ini pandai menggunakan petir, dan kebanyakan dari mereka memiliki reaksi yang sangat cepat. Aduh, pada saat ini, sang pemimpin bergegas menuju pasukan. Mereka memiliki ninja yang peka, jadi begitu pemimpin itu kembali, dia berseru. Aku tidak merasakan fluktuasi cakra, tidak ada orang di dalam gua, hanya satu orang. Hanya satu orang. Pramuka pada umumnya tidak berkelahi, mereka hanya akan mengintai dan kembali untuk membuat laporan. Pemimpin pengintai itu awalnya akan mundur. Namun, ketika dia mendengar bahwa hanya ada satu orang, matanya sedikit berkedip. Orang itu sebagian besar adalah salah satu pengintai Kumo. Meskipun Roja tidak mengenakan pelindung kepala Kumo dan tidak berpakaian seperti itu hal yang wajar. Para pengintai pergi untuk mengumpulkan informasi, jadi mereka sering menyamar. Aduh, tim pengintai memutuskan untuk mengepung Roja. Sekalipun mereka pengintai, Roja hanyalah satu orang, dan mereka punya 4 orang di pihak mereka, tak peduli membunuh Roja atau menangkapnya hidup-hidup, itu akan sepadan. Pergi. Pemimpinnya segera melemparkan kunai dan tangannya segera membentuk cetakan. Pelepasan angin, terobosan hebat. Elemen api, api Sage Phoenix. Hampir segera setelah serangan itu, Kurenai tiba di tempat kejadian dan melihat Roja. Itu dia, bab 365, kekurangan koki. Mereka benar-benar bertemu dengannya. Mereka dalam masalah besar sekarang. Melihat rekannya telah melancarkan serangan ke Roja, Kurenai menyusut dan mencoba menghentikan mereka, tetapi terlambat. Ledakan, api meledak, dan angin bertiup sementara Shuriken berterbangan ke arah Roja. Melihat serangan mereka, Roja melihat ke arah api dan mengulurkan satu tangan, yang membuat api berhenti di jalur mereka. Setelah itu, Shuriken dan Kuna berjatuhan pada Roja, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Ini tidak mungkin. Jika Roja menghentikan serangan mereka dengan ninjutsu, itu akan menjadi hal yang normal, tetapi adegan ini sulit dijelaskan. Terutama Shuriken yang jatuh pada Roja dan menimbulkan percikan api seakan mengenai logam membuat mereka semua mati rasa karena terkejut. Terima kasih atas apinya, aku akan memberimu es sebagai balasannya. Roja memegang bola api di tangannya sambil melirik pasukan itu dan membuat gerakan tangan. Aduh, es menyebar dari Roja ke arah mereka, dan seluruh hutan membeku. Ketika mereka melihat ini, mereka tercengang. Sekadar gerakan tangan saja sebenarnya seburuk ini. Mereka mencoba melawan dengan menggunakan ninjutsu, namun hampir seketika, mereka dikalahkan. Tidak, Kurenai berdiri di sisi lain melihat ini,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aduh, namun, ninja Konoha sudah berubah menjadi patung es. Tatapan mata Roja menyapu Kurenai sambil berkata, "Oh, ada apa?" Wajah Kurenai pucat, dan dia tidak bisa melarikan diri karena tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang sangat kuat, hampir mustahil untuk melarikan diri. Namun dia tidak tahu mengapa Roja tidak membunuhnya. Kenapa kau tidak membunuhku?" Kurenai tampak putus asa saat bertanya kepadanya. Dia ingin menanyakan hal yang sama terakhir kali. Roja meliriknya saat dia bersiap membuat bebeki dan berkata, "Tidak membunuhmu. Apa maksudmu? Aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa aku harus membunuhmu?" Kurenai tertegun dengan wajah canggung. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban ini. Tidak ada permusuhan. Apakah ada yang seperti itu di dunia ninja? Kurenai tidak bodoh. Dia mendengar perkataan Roja dan teringat sesuatu. Tampaknya semua orang mengambil inisiatif untuk menyerang Roja dan Roja hanya membalas. Dia tidak menyerangnya sekalipun, jadi Roja tidak menyerangnya. Tapi, ini tidak masuk akal. Aku seorang ninja dari Konoha. Bukankah kau seorang ninja kiri? Kiri, ninja kiri yang mana? Roja tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Makhluk macam apa itu ninja kiri? Setelah menggelengkan kepalanya, Roja bertanya pada Kurenai, apakah kamu tahu cara membuat api? Oh, ya, Kurenai tidak tahu mengapa Roja menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab. Roja bertanya lagi, apakah kamu tahu cara memasak? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kurenai berkedip pada Roja. Roja menatapnya dan mengangguk, baiklah, kamu seharusnya tahu cara melakukannya, ini seharusnya menjadi dasar bagi seorang ninja, bantu aku memasak ini. Roja meremas bola api di tangannya dan melemparkan elang di tangannya kepadanya. Apa yang sedang dia coba lakukan? Kurenai tanpa sadar menangkap Hawk. Dia tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran Roja. Oh, ngomong-ngomong, teman-temanmu tidak mati, aku tinggal memecahkan esnya saja, dan mereka akan baik-baik saja, kata Roja santai. Kurenai mendengar ini dan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Benar-benar. Roja mengangguk santai, tapi mereka mencoba membunuhku. Aku ingin melepaskan mereka, tapi tidak semudah itu, baiklah, pilihan ada di tanganmu. Setelah mengatakan ini, Roja menyipitkan matanya dan menatapnya sebelum berbicara, sederhana saja. Jika kamu tetap tinggal, kamu bisa menggunakan dirimu sendiri sebagai ganti nyawa mereka. Mendengar hal itu, dia terdiam menatap ketiga temannya yang terpaku dan menggertakkan giginya. Saya akan tinggal. Kalau itu memberi kehidupan yang bukan miliknya, dia akan ragu, tapi kalau itu miliknya dan dia tidak terima, dia tidak akan bisa hidup lagi setelah itu. Tentu saja, yang terpenting adalah sikap Roja. Apakah Roja akan menepati janjinya atau tidak, itu yang menjadi kuncinya karena nyawanya atau nyawa teman-temannya, semuanya ada di tangan Roja. Baiklah kalau begitu. Mata Roja berbinar, dan dengan satu jarinya, es yang menyelimuti para ninja menghilang. Ketiganya keluar dari es sambil menatap Roja dengan ngeri. Kamu bisa pergi. Kurenai memandang mereka dan mencoba terlihat acuh tak acuh. Ketiganya mendengar semuanya saat mereka membeku. Dua dari mereka ragu-ragu, tetapi pemimpinnya adalah seorang elit, dia menggigit giginya dan berkata, pergi. Jika Roja berubah pikiran, mereka akan hilang dan mereka harus pergi selagi bisa. Dua orang lainnya juga menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Melihat teman-temannya pergi jauh, Kurenai menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Roja. Dia menahan emosinya karena dia akan menghadapi kematian. Apa yang sedang kamu lakukan? Roja meliriknya dan berkata, masak elang itu dan kirimkan ke sini. Jangan menatapku seperti itu, dan aku tidak menginginkan nyawamu. Aku hanya kekurangan seorang koki. Apakah dia menginginkan seorang koki? Mata Kurenai sedikit melebar. Ia malu karena mengira Roja akan melakukan sesuatu yang jahat padanya dan bertanya-tanya apakah ia harus bunuh diri atau tidak. Roja tidak peduli dengan ekspresi di wajahnya dan berkata tanpa ragu, ngomong-ngomong, kamu bisa mencoba melarikan diri. Jika kamu berhasil, aku tidak akan mengikutimu, tetapi jika kamu gagal, konsekuensinya akan sedikit serius. Apakah kamu tidak takut aku akan meracunimu? Kurenai berkedip. Awalnya dia berpikir untuk membunuhnya, tetapi dia ingat bahwa tubuhnya tidak dapat ditusuk oleh senjata dan berubah pikiran. Kamu bisa mencobanya. Roja meliriknya dengan tatapan yang dalam dan mengabaikannya. Bab 366, melarikan diri. Dunia ini bagus, dia bisa memilih Loli secara acak kapanpun dia mau. Meskipun saat ini dia adalah Loli, gadis ini akan menjadi cantik di masa depan. Namun, Roja telah melihat banyak wanita cantik di One Piece, dan kekasihnya adalah Hancock yang pesonanya dikenal di seluruh lautan. Tentu saja, pesona gadis kecil ini tidak akan memengaruhinya. Setelah makan, Roja kembali ke gua dan mengulangi proses penyerapan. Meskipun Roja kuat, Konoha memiliki ribuan ninja. Ayah Kurenai adalah salah satu ninja elit di Konoha. Jika dia dikepung, bahkan kelima Kage tidak akan bisa lolos dengan selamat apalagi dia. Pikiran Kurenai. Apa asal-usul orang ini? Kurenai tetap berada di pintu masuk gua sambil mengamati Roja. Tidak ada yang aneh dengan Roja, dan dia dipenuhi keraguan. Kam Konoha, tenda komandan. Apakah orang itu seorang ninja kiri? Shikaku menunjukkan sedikit keseriusan saat berkata, tidak ada orang lain di hutan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ada konspirasi? Apakah itu melawan Kumo atau kita? Ada lebih banyak orang di tenda, mereka adalah anggota lain dari tim Ino Shikacho generasi ini. Mendengarkan laporan itu, orang itu mengakui bahwa dia bukan dari kiri. Choza duduk di kursi sambil berkata kepada Shikaku. Kata-kata musuh tidak dapat dipercaya.
Shikaku mendesah sambil berkata, ada juga kemungkinan itu, tetapi kekuatan semacam itu terikat pada batas darah es. Aku hanya bisa memikirkan kiri ketika menyebutkan kekuatan ini. Meskipun dia bukan salah satu dari mereka, mereka berhubungan dekat. Mungkin dia adalah ninja yang diasingkan. Inoichi tampak tenang saat dia berkata dengan dingin, ada orang seperti itu yang melihat dari samping. Itu agak menakutkan, aku merasa bahwa kita tidak bisa begitu saja meninggalkan bahaya tersembunyi seperti itu saat bertarung dengan Kumo. Ya, Shikaku mengangguk, dan matanya berbinar, sudah waktunya kita menghadapinya. Tepat saat mereka bertiga berdiskusi, tiba-tiba ada seseorang yang menyerbu masuk ke dalam tenda. Shinku, jangan khawatir, keadaan mungkin tidak seburuk itu, Shikaku menatapnya dengan mata tenang. Orang yang masuk adalah ayah Kurenai. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tenang saja, aku tidak akan marah. Ini medan perang, apapun yang perlu kau lakukan, aku akan mendengarkan perintahmu. Oke, Shikaku mengangguk, lagi pula, Shinku seorang veteran, dan ini medan perang. Kematian kerabat bukanlah hal yang aneh. Belum lagi Kurenai yang saat ini tertangkap, belum tentu mati. Jadi, mari kita buat rencana. Langit semakin gelap, dan Roja berada di dalam gua di tempat yang sama. Ia tampak seperti seorang lelaki tua yang sedang tertidur. Kurenai terus menatap Roja. Meskipun Roja tampak tertidur, dia tidak berani bertindak gegabah. Roja terlalu kuat sehingga dia tidak ingin membuatnya waspada. Tidaklah sulit untuk bertahan dalam sehari, apalagi Roja begitu kuat sehingga bahkan ayahnya mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Namun, dia bertekad untuk melarikan diri. Lagi pula, dia tidak takut mati. Apa yang perlu ditakutkan? Ini adalah kehidupan seorang ninja. Karena Roja tidak mengikatnya, dia pasti punya rencana untuk mencegahnya melarikan diri. Dia tidak menyangka Roja akan menjadi orang bodoh tanpa otak. Hampir mustahil untuk melarikan diri secara langsung. Malam harinya, dia membuat keputusan yang berani, dia ingin memulai rencana pelariannya. Meskipun tubuh Roja kuat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk berhadapan dengannya, tidak perlu membunuhnya jika dia ingin melarikan diri. Tengah malam, Kurenai terdiam tanpa mundur, ia menahan nafas dan menyentuh Roja yang ada di dalam gua. Roja masih duduk di sana seolah sedang tidur dan tidak bergerak. Kurenai mengangkat tangan kecilnya dan menulis perlahan. Setelah selesai, dia menarik napas dalam-dalam. Genjutsu, melarikan diri dari kelopak bunga. Genjutsu yang digunakannya akan menjebak korban di dalam bunga sakura dan membuat mereka tertidur. Kesunyian. Kurenai memastikan bahwa genjutsunya sudah berlaku sebelum mendesah lega. Karena tubuhnya sangat kuat, dia tidak takut dengan serangan kejutan, bahkan jika aku mencoba, aku tidak bisa membunuhnya, tetapi dia masih bisa terjebak dalam genjutsu. Aduh, Kurenai melompat keluar dari gua dan mulai berlari. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari sebelum dia melihat ke belakang dan dia masih tidak melihat Roja mengejarnya. Dia akhirnya merasa lega. Dia melompat ke pohon dan mulai berlari. Namun tak lama kemudian, dahan pohon yang diinjaknya patah dan membuatnya langsung terjatuh. Aduh, Kurenai berputar di udara secara naluriah mencoba mendarat dengan mulus. Namun, saat ia hendak mendarat, ia merasa ada bunga di bawahnya dan tiba-tiba seluruh dunia berubah. Ia tidak lagi berada di hutan, melainkan di samping gua. Ini, Kurenai tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia ketakutan dan terjatuh ke tanah. Aku berlari sepanjang malam, tapi aku masih di sini. Kurenai dipenuhi keringat dingin saat matahari mulai terbit. Roja menguap dan berdiri sambil meregangkan tubuhnya. Dia melirik Kurenai yang penuh keringat dan berkata, sudah waktunya menyiapkan sarapan. Oh benar, akan ada hukuman bagi yang mencoba melarikan diri. Kamu. Kurenai menatap Roja seolah-olah dia adalah iblis. Dia gemetar saat bertanya, apa yang kau lakukan? Bukankah kau berada di bawah kendali genjutsuku? Apa, genjutsu? Kapan kau mulai berpikir bahwa aku berada di bawah pengaruh genjutsumu? Roja berkata padanya sambil tersenyum. Ketika Kurenai melihat senyum polos itu, ia pun berpikir bahwa orang ini adalah iblis yang mengerikan. Bab 367, Kekuatan Kumo. Kekuatan Kyoka Suigetsu sungguh berguna, itu akan membantuku menghindari masalah. Ketika Kurenai hendak menyiapkan sarapan, Roja mengeluarkan Sen Maboroshi sambil berbicara sendiri. Kurenai tidak tahu bahwa Roja tidak hanya menjadi pemimpinnya tetapi juga mencoba kemampuan barunya pada Kurenai. Lagi pula, dia baru saja mendapatkannya, dan dia belum terampil dalam hal itu. Selama Kyoka Suigetsu dibebaskan, ia dapat mengendalikan kelima indera Kurenai. Itu sama saja dengan berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Dengan kata lain, jika Roja mau, ia bisa membuatnya agar Kurenai tidak tahu bahwa ia tengah menyiapkan sarapan sementara ia sendiri yang melakukannya. Setelah beberapa saat, Kurenai menyiapkan sarapan dan kembali. Dia tidak melihat ke arah Roja, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi tadi malam. Setelah sarapan, Roja meninggalkan hutan bersama Kurenai. Kita mau pergi kemana? Setelah Kurenai mengikuti Roja beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mendengar pertanyaannya, Roja mengangkat bahu dan berkata, aku tidak tahu. Engah. Kurenai hampir muntah darah sambil melihat Roja dengan garis-garis hitam di atas kepalanya. Roja tidak mempedulikan reaksi Kurenai. Dia tidak tahu harus kemana, dia mencari tempat yang penuh dengan energi alam. Menyerap energi alam untuk mengubah tubuhnya merupakan proses yang lambat. Yang diinginkan Roja adalah mengintegrasikan energi dengan setiap sel di tubuhnya untuk membentuk tubuh yang sama kuatnya atau mungkin lebih kuat dari tubuh Kaido. Semakin banyak energi di udara, semakin cepat proses penyerapannya. Roja melepaskan Kenbunsoku hakinya hingga batas maksimal sambil menyerap energi alam dan mencari tempat yang lebih berkonsentrasi.
Setelah beberapa saat, tempat dia berada menyimpan lebih banyak energi daripada tempat sebelumnya, dia melanjutkan jejaknya sementara Kurenai mengikutinya dari belakang tanpa bersuara. Dia merasa perilaku Roja eksentrik. Saat seorang ninja bergerak, dia akan mencari cara untuk menutupinya, tetapi Roja sama sekali tidak peduli. Dia bahkan ingin meninggalkan beberapa jejak agar para ninja Konoha dapat menemukan mereka. Tetapi setelah mengikuti Roja beberapa saat, dia menemukan bahwa hal itu tidak perlu sama sekali karena Roja tidak berniat menutupi jejaknya. Dia bahkan semakin bingung dengan hal ini. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Roja tidak melakukan itu dengan sengaja, tetapi dia melakukannya karena dia bahkan bukan seorang ninja. Karena Roja tidak menyembunyikan keberadaannya, tim penyelamat Konoha menemukan jejak mereka dan segera mengikutinya. Target sudah memasuki hutan di depan. Hutan dari utara. Wajah Shikaku berubah. Pagi ini dia menerima informasi tentang ninja Kumo yang memasuki bagian utara hutan. Setidaknya ada 100 orang, dan mereka dipimpin oleh para elit Kumo. Pergi ke sana akan berdampak buruk bagi mereka. Ngarai di balik hutan itu kosong dan tidak akan berguna untuk pertarungan kecuali jika kelompoknya besar. Jadi lingkungan hutan merupakan keuntungan bagi mereka. Para ninja Kumo ingin menghancurkan pasukan Konoha secara perlahan. Tentu saja Shikaku tidak menunggu dan memberi perintah untuk bertarung. Yang tidak disangkanya adalah sosok berbahaya itu benar-benar masuk ke hutan yang sama. Situasinya tidak baik. Shikaku menarik napas dalam-dalam, dia ingin memahami apa yang terjadi sebelum pergi bertarung. Di hutan utara, Roja dan Kurenai terus bergerak maju hingga Roja berhenti dan melihat ke depannya. Matanya sedikit berkedip. Apa yang telah terjadi? Kurenai adalah seorang ninja, bagaimanapun juga, dia tidak mengerti perilaku Roja, tetapi dia tetap waspada. Mereka secara bertahap menjauh dari perkemahan Konoha, dan akan menjadi hal yang normal jika mereka bertemu dengan ninja Kumo. Roja sangat kuat, sekalipun puluhan orang muncul, mereka tak akan menjadi ancaman baginya, tapi bagaimana jika ratusan, apakah ia masih sanggup menghadapi mereka? Mungkin saat mereka menghadapi pasukan yang besar, Roja akan melarikan diri dan dia akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri juga. Ada seseorang di depan. Roja menjawab dengan lemah. Ketika Kurenai mendengar suara Roja, dia menjadi gugup. Dia tidak meragukan kata-kata Roja. Dia hanya bisa bertanya, apakah mereka ninja Kumo? Ada berapa jumlahnya? Ada hampir 180. Roja menjawab dengan santai, Kenbunsoku haki miliknya dapat melihat hingga jarak yang lebih jauh dari Byakugan. Para ninja ini berada beberapa kilometer di depan. Roja masih bergerak maju mengikuti konsentrasi energi alam. Dia bisa mengatakan bahwa energi di tempat Kumo Ninja lebih terkonsentrasi daripada di sini, jadi dia berkata. Ayo pergi. Kurenai hendak berbalik, namun sesaat kemudian dia tertegun karena Roja tidak berbalik sama sekali, dia masih terus maju. Apakah kau akan menuju ke Kumo Ninja? Ya, apakah ada masalah? Roja menatap Kurenai dengan aneh. Kurenai membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hampir berkata, apa kau gila? Apa kau ingin membunuh kami berdua? Mengapa aku tidak bisa melewatinya saja? Roja menatapnya dengan aneh lagi. Kurenai, dia merasa apapun yang dia katakan akan sia-sia di depan Roja. Bab 368, Reiatsu. Roja melangkah maju seakan tidak ada apa-apa, Kurenai menggertakkan giginya dan terus mengikuti Roja. Jika dia mati, dia juga akan mati, dia tidak ingin memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Bagaimanapun juga, hidupnya bukan miliknya lagi. Tapi, setelah mengikuti Roja dalam waktu yang lama, mereka tetap tidak melihat satupun Kumo Ninja, yang mana agak aneh. Bukankah dia mengatakan bahwa ada lebih dari 100 ninja Kumo? Mungkinkah dia berbohong padanya? Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Roja berbohong padanya tidak ada artinya, tetapi dia tidak tahu seberapa jauh ninja Kumo itu. Dia bahkan tidak merasakan ada satupun ninja di depannya. Saat dia merasa semakin aneh, matanya melihat ke sekeliling karena dia merasakan sesuatu yang salah. Sepertinya seseorang telah lewat dari sini. Benarkah, seseorang meninggal dari sini? Kurenai tak dapat menahan napas lega karena matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dari awal hingga sekarang, mereka berjalan beberapa ratus kilometer. Apakah Roja melihat Kumo Ninja dari beberapa kilometer jauhnya? Persepsi semacam ini terlalu kuat. Kurenai mengikuti Roja dan terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa seharusnya ada banyak ninja di depan. Ia berada di tim pengintai, jadi ia cukup pandai melacak. Mereka terlalu dekat sekarang. Dia tidak bisa menjamin bahwa Kumo Ninja tidak akan menemukan dia dan Roja, sementara Roja tampak tidak peduli saat dia melangkah maju. Wajah Kurenai berubah saat dia berkata, apakah kamu seorang Kumo Ninja? Tidak. Roja meliriknya dan berkata, orang ini. Kurenai hampir terjatuh setelah menjawab. Kalau kamu bukan ninja Kumo, kenapa kamu maju menyerang ratusan dari mereka tanpa alasan? Apa kamu seyakin itu? Sekalipun Roja kuat, ada tim yang terdiri dari 100 orang di depannya, jika dia terkepung, akan sulit untuk keluar. Apakah kamu takut? Roja tiba-tiba tersenyum dan menatap Kurenai. Kurenai menggertakkan giginya dan menjawab, tidak. Dia mengeraskan hatinya dan mengejar Roja, lagi pula, hidupnya bukan miliknya sendiri dan jika Roja mati, dia pun akan mati. Hutan itu sunyi, ratusan ninja berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Mereka jelas-jelas adalah para elit. Setidaknya 12 ninja berpatroli sehingga mereka dapat bereaksi terhadap bahaya apapun. Pemimpin itu tampaknya menyadari sesuatu sambil berteriak. Hati-hati, kita tidak jauh dari perkemahan Konoha. Pertarungan akan dimulai kapan saja, jika pasukan Konoha meninggalkan perkemahan dan mengepung kita, misi akan berhasil.
Bersikaplah waspada. Jika ada pergerakan dari ninja Konoha, segera laporkan. Ya, beberapa ninja perseptual menanggapi. Bila mereka bertemu dengan kelompok yang besar, mereka akan mundur, bila jumlahnya mendekati mereka, mereka akan bertempur habis-habisan, dan bila kelompoknya kecil, mereka akan mengalahkannya dan terus maju. Jika ini kasus pertama, maka aku akan menjadi buruk bagi mereka, tetapi kam itu akan kosong. Mereka sudah membuat rencana untuk menyerang dalam kasus ini. Ini bukanlah medan perang besar, ini hanya awal dari perang ketiga, dan pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Pada saat ini, seorang ninja yang tanggap tiba-tiba tampak aneh ketika dia berkata, seseorang ada di depan kita. Waspada, para ninja berhenti di jalur mereka saat mereka sedang waspada penuh. Pemimpinnya langsung bertanya, ada berapa banyak? Sepertinya, hanya 2. Ninja yang jeli itu takut kalau dia salah, jadi dia berusaha lebih keras untuk melihat berapa banyak orang sebelum dia melapor. 2. Para ninja kumo mendengar ini dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, mereka berhenti karena ada 2 orang di depan. Ninja yang tanggap itu melanjutkan berkata, mereka sedang menuju ke arah kita. Pemimpin itu mengangguk dan merendahkan suaranya, sepertinya mereka masih belum menemukan kita. Bersiaplah dan jangan biarkan mereka melarikan diri, lebih baik jika mereka ditangkap hidup-hidup. Ketika Roja dan Kurenai secara bertahap mendekati Kumo Ninja tiba-tiba keluar. Aduh, dalam sekejap mata, lebih dari selusin ninja langsung mengepung Roja dan Kurenai. Mereka di sini. Kurenai melihat ini, dan meskipun dia sudah bersiap sebelumnya, keringat dingin memenuhi dahinya karena terlalu banyak ninja yang mengepung mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Roja. Roja melihat pemandangan ini dan menghela napas. Dia tidak ingin membuat masalah, tetapi dia tetap tidak ingin mengambil jalan lain. Bisakah kau membiarkan kami lewat? Pemimpin Kumo bersiap untuk mengancam Roja, jadi mereka menyerah, tetapi dia tidak menyangka Roja akan berbicara tiba-tiba. Dagunya hampir jatuh ke tanah. Apakah orang ini, seorang idiot? Tangkap mereka. Mulut pemimpin Kumo berkedut saat ia memberi perintah secara langsung. Mendengar ini, para ninja menyerang Roja dan Kurenai. Mereka tidak menggunakan ninjutsu karena mereka mencoba menangkap mereka hidup-hidup. Kurenai tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dan hanya bisa mencoba melawan. Tetapi saat ini, Roja menggelengkan kepalanya sementara matanya menyapu para ninja Kumo dengan acuh tak acuh seolah sedang melihat semut. Tanpa menunggu para ninja Kumo, tekanan mengerikan pun menimpa para ninja. Para ninja tidak dapat menahan sama sekali, ini adalah Haoshoku milik Roja. Ledakan, kekuatan Reiatsu Roja saat ini, meskipun tidak digunakan sepenuhnya, sudah cukup untuk membuat tanah retak dan tanaman tumbang. Ini, sang komandan melihat para ninja yang seperti mayat berlumuran darah, jantungnya bergetar hebat, ia hampir tidak bisa bernapas sebelum ia terjatuh ke tanah. Tekanan tersebut tidak hanya menimpa para ninja di sini, tekanan tersebut bahkan menimpa ninja lain di kejauhan yang membuat mereka semua roboh. Pang, kerumunan itu jatuh ke tanah satu persatu, hanya ada satu orang yang tidak terpengaruh oleh ini. Kurenai, yang begitu terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Segala sesuatu di sekelilingnya dan Roja tampak hancur. Pohon-pohon terdekat retak dan tumbang. Ratusan ninja seketika hancur dan jatuh ke tanah. Hanya sang pemimpin yang bisa menjaga kesadarannya, namun dia dalam keadaan menyedihkan sambil menatap Roja dengan rasa tidak percaya. Apa ini? Apakah itu kehadirannya? Ketakutan merayapi hatinya, bahkan jika itu adalah seorang ninja Kumo, mustahil untuk mengandalkan momentum saja untuk mengalahkan begitu banyak orang. Apakah ini ninja elit tersembunyi milik Kumo? Lumayan. Roja saat ini menatap Jonin elit di depannya dengan samar. Ledakan, sang Jonin bagaikan tersambar petir, seakan-akan melihat gambaran paling mengerikan di dunia, akhirnya tak dapat menahannya lagi, ia pun kehilangan kesadaran. Kesunyian, Reiatsu yang dilepaskan Roja menghilang tanpa jejak. Udara terasa kembali ringan seperti sebelumnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Di bawah kaki Roja, retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah hingga mencapai pohon-pohon di hutan dan para ninja Kumo di tanah. Itu bukan mimpi. Apa yang terjadi? Kurenai melihat ini dengan wajah lesu. Meskipun hutan itu sunyi, pikirannya tampak penuh dengan ledakan. Jika kekuatan Roja sebelumnya membuatnya terpesona, maka penampilannya saat ini membuat pikirannya menjadi kacau karena terkejut. Tanpa bergerak, ia langsung mengalahkan lebih dari 100 ninja Kumo bersama seorang Jonin khusus. Kekuatan macam apa ini? Saya khawatir bahkan Hokage tidak dapat melakukan ini. Bab 369, Berita. Ayo pergi. Roja mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Kurenai yang masih terkejut. Setelah berbicara dengan santai, dia mulai melangkah maju lagi. Kurenai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya, dan dia masih gelisah. Adegan seperti itu terlalu mengejutkan. Setelah menjauh, Kurenai akhirnya sedikit tenang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Roja meskipun dia tahu Roja akan menjawab dengan santai, bagaimana kamu melakukannya? Reiatsu, tekanan spiritual. Roja berkata dengan lemah. Reiatsu, apa itu? Kurenai kebingungan. Setelah menggelengkan kepalanya, dia menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah genjutsu area luas yang kuat. Jika kekuatan semacam ini dibawa ke medan perang, dia tidak berani memikirkannya. Di dalam kubu Kumo, Raikage keempat masih menjadi Jonin elit dan memimpin garis depan. Ledakan, meja di tenda komando hancur. Semuanya hilang. Yang keempat berdiri dan tampak marah sambil berkata, pasukan elit yang berjumlah lebih dari 100 ninja kalah. Apakah mereka kalah dalam pertarungan? Pria itu berkeringat deras karena matanya penuh ketakutan. Dia gemetar dan berkata, kami tidak tahu, kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki.
Petik 2,2. Menatap laki-laki yang gemetar di depannya, orang keempat menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kami kehilangan kontak dengan lebih dari 100 orang dalam sekejap. Bagaimana Konoha bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia menyerang secara langsung, bahkan jika dia yakin bisa pergi tanpa cedera, dia tidak akan bisa menghancurkan mereka semua. Setengah hari kemudian, pengintai Kumo menemukan pasukan yang dikalahkan oleh Roja. Sebagian besar dari mereka tidak sadarkan diri. Setelah menjalani perawatan, beberapa dari mereka terbangun. Ketika mereka ditanya tentang apa yang terjadi, semuanya dipenuhi rasa takut dan mengatakan bahwa seorang ninja misterius mengalahkan mereka dalam sekejap dengan kekuatan aneh. Setelah mengetahui berita itu, semua orang terkejut bahkan Raikage ketiga dari Kumogakure. Selidiki orang itu. Sekalipun dia mampu bertarung melawan Hachibi, mengetahui bahwa lebih dari 100 ninja terbunuh oleh satu orang dalam sekejap membuatnya gugup. Karena dengan kekuatan sebesar itu, orang tersebut dapat dengan mudah mengubah seluruh skala kekuatan perang. Dan jika dia adalah ninja Konoha, maka dia akan membunuh pasukan yang menangkap mereka, namun dia tidak melakukannya sehingga membuat mereka bertanya-tanya tentang identitasnya. Di bawah perintah Raikage ketiga, sejumlah besar pengintai dikirim untuk menyelidiki identitas penyerang. Seseorang dengan kekuatan seperti itu, apakah dia seorang ninja yang diasingkan? Tidak. Raikage menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya ketika dia menerima informasi tentang Roja yang mungkin adalah ninja kiri. Tetapi, Roja menggunakan semacam genjutsu untuk mengalahkan pasukannya yang kemungkinan besar tidak dimiliki kiri. Raikage hanya bisa memikirkan keluarga Uchiha yang mungkin memiliki genjutsu semacam ini. Para pemimpin Kumo semuanya bingung dengan hal ini, tetapi yang mereka tahu adalah bahwa orang yang muncul di garis depan bukanlah hal yang baik. Konoha tidak akan tinggal diam terhadap gerakan Kumo dalam mengumpulkan informasi tentang Roja. Saat mereka melakukannya, beberapa informasi telah bocor ke Konoha. Konoha mengetahui kekalahan ninja Kumo di depan ninja misterius itu. Ketika mereka melewati tempat itu, bahkan Shikaku tidak bisa tenang terhadap apa yang dilihatnya. Ini membatalkan semua dugaannya sebelumnya. Jelas, Roja tidak ada hubungannya dengan Kumos, dan selain Ice Release, Roja memiliki semacam genjutsu yang mengerikan. Kekuatannya tidak terduga. Ayah Kurenai sendiri adalah pengguna genjutsu yang hebat, dan ketika dia mengetahui hal ini, dia bahkan lebih terkejut daripada orang lain. Karena dia pandai dalam genjutsu, dia sangat jelas mengenai kesulitan mengalahkan orang sebanyak itu dalam sekejap. Ini benar-benar tamparan di wajah Kumos. Shikaku menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum pahit. Sepertinya situasinya bukan sesuatu yang bisa kita tangani dengan mudah. Aku harus melapor kembali ke Hokage. Ketika berita itu sampai ke Konoha, semua orang di sana terguncang. Saat Kumo dan Konoha mencoba mengumpulkan informasi tentang Roja, Roja masih berkeliaran di hutan bersama Kurenai sebelum akhirnya berhenti. Energi alam di sini seharusnya paling terkonsentrasi di area ini. Roja berhenti di sebuah sungai kecil, dan setelah menggunakan hakinya untuk melihat konsentrasi energi alam, dia berencana untuk tinggal di sini sementara waktu meskipun dia agak tidak puas. Kurenai tidak tahu mengapa mereka berhenti dan pergi untuk menyiapkan makanan. Sekarang dia selain takut Roja juga penasaran dengannya. Siapa dia? Pertanyaan ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin dipahaminya. Bab 370, Ruang dan Cakra. Pada malam hari, saat bintang-bintang menutupi langit dan bulan menerangi area tersebut, Roja masih memejamkan mata dan duduk di pohon sementara Kurenai sedang beristirahat di bawah pohon itu. Tiba-tiba, Roja membuka matanya dan berdiri. Matanya menatap tajam ke langit, menatap bintang-bintang, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada bulan. Kaguya, Hogomoro dan saudaranya, Hamura menciptakan bulan menggunakan Chibaku Tensei dari 6 jalan untuk menyegel Kaguya di sana. Bulan adalah tempat penting di dunia ini, ia menyegel Kaguya dan memungkinkan keturunan Hogomoro untuk terus hidup. Indra dan Ashura, kekuatan tertinggi di dunia ini tentu saja terhubung dengan Kaguya. Pada saat perang keempat, Kaguya akan dibebaskan. Roja merasa jijik saat memikirkan mereka berdua. Yang satu bereinkarnasi menjadi Madara, dan yang satu lagi bereinkarnasi menjadi Hashirama. Madara bahkan tertipu untuk membuka segel Kaguya. Keduanya cukup untuk menyaingi kekuatan Roja saat ini, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Tetapi mendapatkan kekuatan seperti itu tidaklah mudah. Roja tahu bahwa Indra dan Ashura akan bereinkarnasi lagi, dan dengan kekuatannya, dia bisa merebut kekuatan mereka, tetapi itu tidak masuk akal. Lihatlah Sasuke, dibandingkan dengan Madara, kesenjangan kekuatannya terlalu lebar. Merebut kekuatan yang bukan miliknya akan menyulitkan untuk menampilkan kekuatan aslinya. Meski begitu, untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus mendapatkan mata Uchiha dan kemudian mendapatkan Gen Hashirama. Ia perlu membangkitkan Mangekyo lalu Mangekyo abadi, sebelum mendapatkan kekuatan Indra. Itu pun jika ia berhasil. Prosesnya terlalu merepotkan. Bagi Roja, lebih baik menggunakan pikirannya untuk mengembangkan kemampuan ruangnya daripada menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan kekuatan para reinkarnator ini. Dia mungkin bisa menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Roja akhirnya menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Dia bisa mendapatkan apa saja yang dia mau jika dia menemukan sesuatu, yaitu buah cakra. Kaguya memakan buah cakra untuk menjadi leluhur cakra. Kalau begitu, seharusnya ada lebih banyak buah di pohon itu, dan jika dia memperolehnya, dia bisa memiliki kekuatan yang setara dengan Kaguya daripada menggunakan metode yang memuakkan seperti transplantasi mata. Angkasa, benar, memikirkan kekuatan ruang, Roja berkedip dan mengeluarkan Sen Maboroshi. Tiba-tiba sebuah gelembung muncul di depan Roja, dan hanya dia yang bisa melihatnya.
Pemandangan itu aneh. Seolah-olah gelembung ini tersembunyi di dalam tubuh Sen Maboroshi. Kekuatan ini dikembangkan setelah Sen Maboroshi menyerap cakra selama beberapa hari terakhir. Sekarang ia dapat membuka ruang kecil yang hanya miliknya. Dan, seiring Sen Maboroshi terus menyerap energi alam, ruang angkasa akan membesar. Sekarang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, tetapi mungkin akan sebesar dunia kecil. Roja memandangi ruang yang memungkinkannya menyimpan barang sesuka hatinya. Apakah kekuatan yang paling kuat? Itulah kekuatan penciptaan dan penghancuran, kekuatan itu milik Tuhan. Roja tidak berasal dari dunia ini, dia tidak pernah terbatas pada permukaan kekuatan. Dia mencoba membuka ruang untuk dirinya sendiri sejak lama, tetapi dia tidak pernah berhasil. Namun sekarang setelah Sen Maboroshi menyerap energi alam, dia bisa melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kaguya memiliki 6 ruang utama, dan ruang kecil Roja mungkin tidak dapat tumbuh sebesar Kaguya yang menjadi dunia nyata. Energi alam bukanlah sumber tenaga yang paling murni, tidak, itu seharusnya merupakan pengenceran sumber energi dunia. Roja merasakan cakra alam. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa cakra itu terkompresi secara ekstrim yang mungkin merupakan energi asal. Sekarang setelah kupikir-pikir, cakra sangat berguna. Setelah mengamati cakra alam selama beberapa saat, Roja tiba-tiba menyentuh dagunya. Cakra adalah kekuatan paling dasar seorang ninja. Secara umum, cakra berbeda-beda pada setiap orang dengan sifat yang berbeda-beda. Dan semakin banyak sifat, semakin banyak pula perubahan pada cakra. Dan perpaduan kelima elemen bersama Yin dan Yang, seseorang dapat membentuk bola pencari kebenaran. Di dunia Naruto, tidak ada seorang pun yang lebih baik dalam menggunakan Yin dan Yang serta kelima lainnya selain Hagomoro. Orang lain tidak dapat melakukan ini, tetapi dia mungkin dapat melakukannya. Mata Roja berbinar-binar. Dia tidak ingin melakukan apapun seperti transplantasi mata atau DNA. Rasanya menjijikkan hanya dengan memikirkannya. Namun jika itu usahanya, maka itu sama sekali berbeda. Cakra tidak sekuat Reiatsu, tetapi masih cukup kuat. Jika keduanya berkembang dan menyatu. Pada akhirnya, Roja berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Pikirannya bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan oleh siapapun. Akhirnya setelah tenang, Roja memutuskan untuk mencoba dan mengolah cakra. Keesokan harinya, di samping sungai kecil, Kurenai sedang menyiapkan sarapan. Setelah makan, Roja membekukan sisa sarapan dan membuangnya ke sungai. Kemarilah. Roja berjalan di bawah pohon dan memberi isyarat agar Kurenai mendekatinya. Kurenai tidak tahu apa yang dipikirkan Roja, tetapi dia tetap melakukannya. Apakah kamu tahu cara melatih cakra? Ceritakan padaku. Roja bertanya langsung padanya. Akan tetapi kalimat itu membuat Kurenai terdiam. Metode latihan cakra adalah hal paling dasar bagi ninja, mengapa Roja menanyakan hal itu padanya? Bab 371, Cakra. Meskipun bingung, Kurenai hanya memberitahu Roja cara melatih cakra. Ini bukan rahasia, karena Anda dapat mengetahuinya hampir di mana saja di dunia. Setelah itu, dia menatap Roja dengan pandangan penuh pertimbangan dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kenapa? Kenapa kau bertanya? Untuk berlatih. Roja meliriknya dan mengucapkan satu kalimat, lalu dia duduk bersiap untuk mulai berlatih. Kurenai menatap Roja dengan tatapan konyol. Sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Mungkinkah Roja tidak bisa menggunakan cakra sama sekali? Bagaimana itu bisa terjadi? Roja jelas merupakan pengguna genjutsu yang kuat dan juga memiliki batas darah es. Memikirkan hal ini, ekspresi Kurenai berubah. Dia ingat sebelumnya ketika Roja menggunakan kekuatannya, dia tidak merasakan fluktuasi cakra apapun. Dia menyebut genjutsu yang kuat, dan batas darah hanyalah kesalahpahaman di pihaknya. Ketika dia melihat kemampuan ini, dia langsung menilai itu sebagai ninjutsu. Dia tidak pernah mengira bahwa Roja bukanlah seorang ninja. Kurenai menatap Roja dengan cara yang agak luar biasa. Keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar daripada saat dia melihat betapa kuatnya dia. Maksudmu, kau tidak bisa menggunakan cakra. Bukankah kau seorang ninja? Kapan aku bilang kalau aku ninja? Roja menatapnya dengan aneh lalu mengabaikannya. Dia menutup matanya dan mulai menyempurnakan cakra sesuai dengan apa yang dikatakan Kurenai kepadanya. Gemuruh. Perkataan Roja bagaikan guntur di telinga Kurenai. Ia terus-menerus bingung, dan keterkejutan di hatinya terus bertambah. Tanpa cakra dia menggunakan batas darah, tanpa cakra dia menggunakan genjutsu, tubuhnya terlalu kuat, dia tidak dapat memikirkan jawabannya. Pada saat ini, Roja mulai menyempurnakan cakra. Karena dia bukan dari dunia ini, dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan cakra atau tidak, tetapi keraguannya hilang ketika cakra muncul di tubuhnya. Pada saat inilah Kurenai merasakan fluktuasi cakra dari Roja untuk pertama kalinya. Apakah ini cakra? Rasanya agak berbeda dari Reiatsu, tetapi ada beberapa kesamaan. Roja memusatkan cakra di telapak tangannya lalu bergumam. Setelah itu, ia menyebarkan cakra dan kembali berlatih lagi. Dia terus menyempurnakan cakra selama setengah hari. Fisik Roja lebih kuat dari kebanyakan orang di dunia ini. Jika dibandingkan dengan Kurenai, sel-selnya 10 kali lebih kuat dari Kurenai. Cakra merupakan energi yang diambil dari sel-sel tubuh. Jika tubuh lebih kuat, proses pemurnian cakra akan lebih cepat. Awalnya Roja memulai sangat lambat, tapi ia terus membaik. Dia mencapai tingkat cakra Genin, kemudian Chunin, lalu Jonin, dan akhirnya dia melewati ambang batas yang tidak dapat dilewati oleh banyak orang dalam hidup mereka dan memperoleh cakra Jonin Elite. Kecepatan yang luar biasa dalam latihan cakra akan membuat Senju yang memiliki tubuh kuat dan cadangan cakra luar biasa menangis. Meskipun ia baru mulai berlatih cakra, pengendaliannya sangat baik.
Jika dia tidak memiliki kontrol cakra yang baik, dia hanya akan berada di level Chunin dengan cadangan cakra Jonin seperti Naruto. Rata-rata ninja perlu berlatih memanjat pohon dan berjalan di atas air untuk meningkatkan pengendalian cakra mereka. Tetapi ini tidak diperlukan bagi Roja. Kehendak jiwa Roja adalah yang terkuat di dunia ini, bahkan jika ada yang dapat dibandingkan dengannya, itu adalah jalan keenam dan Kaguya. Jiwa yang kuat berarti kekuatan mental yang kuat dan kekuatan mental yang kuat berarti pengendalian yang besar. Dia teringat segel tangan yang digunakan ninja yang menyerangnya dan jalur cakra yang digunakan saat menggunakan ninjutsu. Jadi Roja mengangkat tangannya dan mulai mencetak. Kurenai menyaksikan fluktuasi cakra Roja tumbuh dari tidak ada menjadi lebih kuat dari miliknya hanya dalam waktu setengah hari dan dia hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkannya. Raksasa. Pada saat ini, melihat Roja perlahan mencetak, Kurenai merasa aneh di hatinya. Dia percaya fakta bahwa Roja tidak tahu cara menggunakan cakra sebelumnya. Pelepasan angin, terobosan hebat. Tiba-tiba hembusan angin bertiup. Aduh, angin bergerak menuju sungai dan menimbulkan percikan air yang besar. Petik 2, petik 2. Kurenai melihatnya dengan wajah kosong. Pertama kali menggunakan ninjutsu, dia tidak hanya berhasil, bahkan kekuatannya juga luar biasa. Aku pasti sedang bermimpi sekarang, kurasa aku harus segera bangun. Roja tidak peduli dengan perilaku Kurenai saat dia melihat ninjutsu yang dilepaskannya sambil tersenyum. Meski tenaganya tidak begitu besar, itu cukup menyenangkan. Apakah ini permainan yang dimainkan oleh ninja? Elemen api, api Phoenix. Roja sekali lagi mencetak dan kali ini ia jelas lebih terampil daripada percobaan sebelumnya. Pelepasan api berhasil karena beberapa api jatuh ke sungai. Itu hanyalah ninjutsu kelas C, tetapi ketika digunakan oleh Roja, itu mencapai kelas B. Kurenai sudah mati rasa karena terkejut. Itu lemah. Roja mengomentari kekuatan ninjutsu dan menyeringai. Dia memiliki Ryujin Jaka. Api seperti ini tidak sedap dipandang. Jika itu adalah Amaterasu milik Uchiha, dia akan lebih tertarik. Selanjutnya, Roja terus menampilkan ninjutsu lain yang dilihatnya, yaitu elemen tanah, petir, dan air yang semuanya berhasil dalam satu kali percobaan. Elemen tanah dan petir Roja lebih lemah daripada 3 atribut lainnya. Meskipun aku tidak punya kertas cakra untuk menguji sifat cakraku, sepertinya cakraku memiliki api, air, dan angin, kupikir aku akan memiliki kelima sifat tersebut. Roja berkata dengan penuh kesedihan, tetapi itu tidak mengejutkan. Dia sudah memiliki atribut ini di Zanpakuto-nya, itulah sebabnya dia memilikinya saat menggunakan cakra. Sedangkan untuk angin, tidak mengherankan karena pelepasan es adalah gabungan antara air dan angin. Roja ingin mendapatkan batu giok pencari kebenaran dengan kekuatannya sendiri, jadi dia perlu berlatih guntur, tanah, yin, dan yang. Namun perubahan sifat cakra tidaklah mudah, bahkan Kurenai tidak tahu cara melakukannya. Roja tidak terkejut dengan hal ini karena dia mulai berpikir, haruskah dia pergi ke Kam Konoha atau Kam Kumo untuk mendapatkan jutu-jutu ini. Jadi, apakah aku memilih Kumo atau Konoha? Bab 372, Jiraiya. Jika kita berbicara tentang petir, maka tentu saja Kumo akan menjadi pilihan terbaik. Sedangkan untuk elemen tanah, batu memiliki pengguna terbaik. Selain petir dan bumi, Roja membutuhkan yin dan yang. Ikatan bayangan Nara adalah teknik yin sementara Akamichi dan ninja medis menggunakan elemen yang. Dalam kasus ini, Konoha akan menjadi pilihan yang lebih baik. Aku bisa mempelajari dua elemen yang saat ini tidak bisa kugunakan. Elemen lainnya butuh latihan. Jika aku beruntung, aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan tanpa perlu pergi ke Kam Kumo. Setelah Roja berpikir sejenak, dia tidak langsung pergi. Dia hanya kembali berlatih selama 2 hari lagi untuk mempelajari sifat-sifat cakra dan meningkatkan cadangan cakranya. Dalam 2 hari, cakra Roja melampaui Jonin Elite dan mencapai standar Kage. Bisa dibilang dia adalah ninja kelas S saat ini. Tidak ada yang namanya ninja setingkat Kage, tetapi ada ninja kelas S yang bisa bertarung dengan Kage. Ninja kelas S belum tentu Kage, tetapi seorang Kage haruslah ninja kelas S. Ayo pergi, ikuti aku. Pada hari ketiga, Roja hanya sarapan dan memesan Kurenai. Kurenai menyaksikan kecepatan Roja yang luar biasa dalam melatih cakra. Dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan sekarang, itu tidak akan mengejutkan lagi. Oke, Kurenai tidak bertanya kemana, dia hanya menjawab dan mulai mengikutinya. Roja menatapnya dan berkata, kalau begitu kamu akan memimpin jalan, ayo pergi ke perkemahan Konoha. Apa? Kurenai berteriak tanpa sadar. Ekspresinya kosong saat dia menatap Roja. Apa? Kemana dia bilang dia ingin pergi? Ke perkemahan Konoha. Ada apa? Kau tidak mau memimpin jalan? Roja tersenyum pada Kurenai dan berkata, mungkin jika kita pergi ke sana, mereka bisa menyelamatkanmu dari tanganku. Kurenai mendengarkan perkataan Roja dan ragu-ragu. Jika kekuatan Roja hanya setara dengan Jonin Elite, dia akan memimpin jalan tanpa ragu-ragu. Namun, kekuatannya tak terduga, jika dia pergi ke sana, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Roja di perkemahan Konoha. Itu, apa yang kau inginkan saat kau sampai di sana? Setelah menarik napas dalam-dalam, Kurenai bertanya. Roja meliriknya dan berkata, aku ingin mempelajari cara mengubah sifat cakra, jika kamu tahu caranya, kita tidak perlu melakukan hal itu. Ah, pipi Kurenai memerah seolah-olah wajahnya baru saja ditampar. Dia hanyalah seorang ninja yang baru saja lulus beberapa waktu lalu, dan ini adalah masa perang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melatih cakra alam. Setelah ragu-ragu sejenak, Kurenai akhirnya memimpin jalan. Meskipun tidak baik membawa Roja ke Kam, bahkan jika dia menolak, dia bisa menemukan jalannya sendiri. Lokasi perkemahan Konoha bukanlah rahasia. Lebih baik dia yang memimpin dan mencoba mencegah konflik antara Roja dan Konoha.
Perkemahan Konoha terletak di daerah dataran. Bagi ninja Konoha, pegunungan dan lembah bukanlah medan yang cocok. Jika musuh bisa menggunakan elemen tanah, mereka akan berbahaya. Jadi, daerah dataran adalah tempat terbaik bagi mereka untuk berkemah. Lagi pula, ada ratusan ninja di kamp itu, dan mereka tidak akan takut terhadap serangan mendadak. Sosok Roja dan Kurenai muncul di depan perkemahan yang ditemukan oleh ninja yang berpatroli dan segera pergi melapor. Di tenda pusat di kamp, saat ini sedang berlangsung rapat. Setelah mendengar laporan itu, semua wajah berubah. Hari-hari ini, mereka mencari informasi tentang Roja, mereka tidak menyangka dia datang ke kamp sendirian. Dia benar-benar datang ke perkemahan kita. Dia benar-benar berani. Apakah dia akan menyerang perkemahan kita begitu saja? Wajah mereka menunjukkan kemarahan. Shikaku di samping tidak dapat menahan diri untuk berkata, jangan gegabah. Kekuatan orang itu tidak terduga. Sungguh merepotkan, kita harus berhati-hati. Shikaku memandangi wajah beberapa orang itu cukup lama, lalu menoleh ke arah orang yang memiliki kedudukan paling tinggi di ruangan itu. Jiraiya-sama, bagaimana menurutmu? Salah satu Sannin sedang duduk di tengah tenda. Dia tiba di sini tak lama kemudian karena urusan Roja atas perintah Hokage ketiga. Karena dia sudah di sini, mari kita pergi dan melihat-lihat. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Wajahnya sedikit cekung saat dia berdiri sambil tersenyum dan suaranya penuh kesombongan. Semua orang yang hadir memperlihatkan ekspresi dingin di wajah mereka. Nama Sannin sudah dikenal di seluruh dunia. Kekuatan pribadinya tidak diragukan lagi, belum lagi ia datang ke sini bersama 300 unit ninja. Jumlah ninja di kamp itu melebihi 1000 orang, dan jumlah Jonin elit setidaknya 30 orang. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak meragukan kemenangan mereka. Belum lagi Roja, sekalipun ada Kage di sini, apa yang bisa dia lakukan? Melihat perkemahan di depannya, Roja tidak merasakan ketegangan atau kewaspadaan sama sekali. Dia santai saat melangkah maju sambil menggunakan haki untuk melihat perkemahan. Jumlah ninja di kamp tidak sama dengan yang kau katakan. Setidaknya ada 1000. Sepertinya bala bantuan telah tiba. Oh, Kurenai menjawab dengan datar. Dia melihat bahwa kamp itu telah berkembang pesat dan ada lebih banyak orang di sana daripada sebelumnya. Saat Roja dan Kurenai mendekat, orang-orang keluar dari perkemahan. Ketika Kurenai melihat orang-orang yang bergerak ke arah mereka, dia merasakan kegembiraan dan matanya tidak lagi memiliki kekhawatiran. Ada Sannin di garis depan. Bab 373, Konfrontasi. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Kurenai, Otou-sama. Kurenai mendengar suara ayahnya dan langsung menatapnya dengan kilatan cahaya di matanya. Jangan khawatir, Shinku melihat bahwa putrinya baik-baik saja dan merasa lega. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Tepat setelah kata-kata itu, suasana di perkemahan berubah menjadi tegang saat para ninja menyerbu ke arah Roja. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Siapakah aku? Roja melirik sekilas ke arah lelaki itu dan berkata, perkenalkan diri saya. Nama saya Roja, saya bukan anggota desa atau pasukan manapun. Adapun yang aku inginkan, aku butuh metode transformasi alam cakra dari bumi, petir, yin, dan yang. Kau seharusnya memilikinya di sini, kan? Tidak termasuk dalam kekuasaan manapun. Semua orang saling memandang dan berkedip. Mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Roja bahkan ketika mereka mengirim orang untuk menyelidiki di Kirigakure. Namun, tampaknya bahkan Kiri tidak tahu siapa Roja. Identitas Roja memang misteri. Keheningan terjadi ketika para ninja berkedip dan tidak seorang pun berbicara. Apa? Jangan bilang kamu tidak memilikinya. Roja menghadapi belasan orang dan bersikap acuh tak acuh. Tepat saat suara Roja berakhir, Jiraiya yang tidak berbicara langsung tersenyum. Aduh, jalan transformasi cakra, memang kami punya, tapi mengapa kami harus menyerahkannya kepadamu? Saya pikir kamu harus melihat sekelilingmu. Setelah mengatakan ini, wajahnya menjadi muram saat dia berkata lagi, lepaskan sandera dan pergi. Jika kau melakukannya, kami tidak akan melanjutkan ini lagi. Saat suaranya mereda, para ninja menatap Roja, dan masing-masing dari mereka melepaskan momentum kuat yang mencoba menindas Roja. Jika orang biasa, kekuatan sebesar ini akan cukup untuk mencekiknya. Sannin Konoha, Jiraiya si katak Sannin, kekuatanmu tidak buruk, bolehkah aku mengartikan ucapanmu sebagai ancaman? Roja menyipitkan matanya dan menatap Jiraiya. Jiraiya mendengus dan berkata, karena kau tahu namaku, maka kau harus tahu situasi yang kau hadapi. Ada banyak ninja perseptual, dan mereka tidak bisa merasakan kehadiran selain Roja. Jelas bahwa dia ada di sini sendirian. Meskipun Roja kuat, karena ia mengalahkan pasukan elit Kumo, tapi ini adalah kamp Konoha. Belum lagi jumlah ninja, bahkan seorang Sannin pun ada di sini. Kalau begitu, kurasa aku harus menangkap mereka dengan paksa. Roja meraih udara, dan Sen Maboroshi muncul di tangannya. Ia menatap para ninja di depannya dan berkata, serahkan apa yang aku inginkan. Kalau tidak, jika pedang ini jatuh, beberapa dari kalian mungkin akan mati. Jiraiya, mendengar kata-katanya, sedikit kemarahan muncul di wajah para ninja Konoha. Walaupun Roja kuat, menghadapi 1000 ninja dan masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu, dia jelas tidak menaruh satupun dari mereka maupun Konoha di matanya. Aduh, pada saat berikutnya, 6 ninja bergerak dan mengelilingi Roja dari 6 sudut berbeda dan berteriak. Formasi 6 api ungu. Aduh, Roja terkurung dalam suatu formasi tanpa ada jalan keluar. Ini adalah versi terbaru dari formasi 4 api ungu dari cerita aslinya. Itulah teknik yang digunakan oleh 4 ninja Orochimaru untuk mencegah Hokage ketiga melarikan diri.
Formasi ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya. Baik dari segi ketangguhan maupun ukuran, itu jauh lebih baik daripada formasi 4 api ungu. Formasi 6 api ungu. Roja menatap tirai ungu di sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika itu adalah formasi 4 yang merah, itu akan layak bagiku untuk bersikap serius. Formasi 4 yang merah. Ketika Jiraiya menatap Roja, dia tidak marah. Dia merasakan sesuatu yang aneh saat menyentuh dagunya. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas dan tahu apa itu formasi 4 yang merah. Formasi itu diciptakan oleh Hokage kedua yang membutuhkan 4 ninja tingkat Kage untuk tampil. Dari mana dia bisa mendapatkan ninja tingkat Kage sebanyak itu? Orang ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di mana kamu mendengar tentang 4 formasi yang merah? Dia mendengus sambil meletakkan tangannya di depannya, siap untuk mencetak, tetapi dia belum memulainya. Dia menatap Kurenai di samping Roja dan berkata, kamu tidak punya pilihan karena kamu sekarang terjebak di sini, mengapa kamu tidak segera melepaskan sandera itu? Sandera, Roja tiba-tiba tersenyum dan menatap mereka lalu berkata, baiklah, aku tidak ada urusan jadi aku akan bermain sedikit dengan kalian. Aku akan berdiri di sini tanpa bergerak, tidak peduli metode apa yang kalian gunakan asalkan kalian membuatku bergerak selangkah atau menyelamatkannya, aku kalah. Jika kau tidak bisa, berikan saja apa yang aku inginkan. Perkataan Roja membuat para ninja tercengang karena mereka menatapnya dengan pandangan luar biasa. Seberapa sombongnya orang ini? Kamu gila. Wajah Jiraiya menjadi muram saat dia mendengus. Namun, dia berpikir dalam hatinya bahwa orang ini kuat dan kondisinya adalah sesuatu yang dia tetapkan untuk dikalahkan. Meski pikirannya kacau, hal itu tidak memengaruhi pencetakannya, dan tanpa kesalahan apapun, ia menyelesaikan tekniknya. Karena kata-kata tidak membawa mereka kemanapun, berbicara saja sudah membuang-buang waktu. Dia ingin melihat seberapa kuat Roja. Pelepasan tanah, rawa dunia bawah. Aduh, dengan satu tangan menekan tanah, cakra melonjak, dan tanah di bawah kaki Roja tiba-tiba melunak dan berubah menjadi rawa yang siap melahap Roja. Bankai, Daiguren Hyorinmaru, Saman es. Roja memegang Sen Maboroshi di depannya, dan es mulai menyebar dari kakinya dengan lembut mengubah rawa menjadi es. Chapter 374, satu pedang untuk menghancurkan formasi. Jiraiya terdiam sesaat. Ia terkejut, tetapi ia berpengalaman sehingga dengan kecepatan tinggi ia mencetak. Seni Sage, jarum rambut Senbon. Aduh, rambutnya yang panjang berdiri tegak dan mengeras, bahkan lebih kuat dari baja. Dan karena rambutnya runcing, daya tembusnya sangat tinggi. Jiraiya bergerak ke arah Roja sementara Roja masih tidak bergerak sementara tubuhnya ditutupi oleh lapisan hitam Busosoku Haki. Rambut itu menyentuh tubuh Roja, dan suara berdenting terdengar setelah benturan itu. Apa itu? Penguatan bumi. Matanya menyipit karena dia sangat menyadari kemampuan teknik ini. Bahkan penguatan bumi tidak akan berguna melawannya. Pada saat Jiraiya menghadapi Roja, sekelompok orang bergerak bersama. Aduh, yang pertama adalah Shikaku, dia mengamati kekuatan Roja untuk menemukan kelemahannya, tetapi dia belum bisa menemukannya, jadi dia ingin mengujinya. Meniru bayangan. Bayangan Shikaku bergerak menuju Roja. Orang-orang tidak menganggap serius perkataan Roja sebelumnya. Ada begitu banyak perkataan seperti itu, dan entah itu Narasado atau Kendalia manakah, jika Anda tidak menghindarinya, itu akan menjadi akhir. Namun anehnya, menghadapi tiruan Sado, Roja tidak bergerak. Kesunyian, bayangan Shikaku berhadapan langsung dengan bayangan Roja. Apakah kamu berhasil? Shikaku tercengang. Ia tidak menyangka Roja begitu berani dan tidak menghindari ninjutsunya. Pada saat berikutnya, Shikaku bekerja sama dengan rekan lamanya Inoichi. Teknik pergantian pikiran dan tubuh. Aduh, teknik itu langsung mengenai Roja. Orang-orang menghentikan pergerakannya, dan semuanya memperhatikan. Apakah sudah selesai? Bukankah orang ini lemah? Orang-orang baru mulai melihat hasilnya, dan tampaknya seperti tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, beberapa orang waspada dan meragukan apakah ini klon atau bukan. Namun, di saat berikutnya, Inoichi membuka matanya, dan dahinya dipenuhi keringat. Seolah-olah dia mengalami kengerian yang luar biasa, dia tertegun di tempat. Bukan hanya Inoichi, bahkan Shikaku yang ada di sampingnya pun wajahnya berubah, dan seakan-akan terkena pukulan keras, dia menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Inoichi, Shikaku, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Melihat hal itu, orang-orang pun terkejut. Jelas sekali jurus mereka saling terhubung, kok bisa jadi seperti ini? Saat ini Roja masih berdiri diam dengan acuh tak acuh. Ikatan bayangan Nara dan pergantian tubuh Yamanaka semuanya terhubung dengan kekuatan spiritual. Dan menghadapi kekuatan spiritualnya, bahkan Madara mungkin tidak memenuhi syarat. Setelah mengalihkan pandangannya ke arah para ninja, Roja mengayunkan pedangnya, dan kabut putih tiba-tiba menyebar. Kemanapun kabut itu pergi, semuanya berubah menjadi es. Hati-hati, Jiraiya merasa terancam oleh naluri dan tanpa ragu, tangannya pun tercetak. Elemen api, peluru api naga api. Meskipun ada beberapa yang terkejut dan tidak bergerak, bagaimanapun juga, mereka semua adalah ninja, dan kecepatan reaksi mereka sangat cepat. Semua pengguna api menyerang dan di samping siapapun yang mendapat bantuan angin. Gemuruh, api dan angin saling terkait membuat api yang membumbung tinggi menyapu kabut putih Roja. Api itu bertabrakan dengan kabut putih dan terdengar suara mendesis. Sungguh kekuatan dingin yang mengerikan. Jiraiya menyaksikan pemandangan di depannya, dan ekspresinya sudah serius. Banyak dari mereka yang bergandengan tangan untuk menekan kabut putih, dan mereka hanya mampu menghalanginya.
Seberapa kuat elemen es milik Roja. Namun saat mereka diam-diam terkejut, mereka mendengar Roja mengatakan sesuatu, kabut putih pun mengembun sehingga menjadi lebih mengerikan dan langsung mendorong api menjauh. Ini tidak mungkin. Semua ninja yang melihat kejadian itu merasa ngeri dan langsung mundur tanpa ragu. Aduh, aduh. Beberapa orang tersapu oleh kabut dan berubah menjadi es, sementara yang lain mundur ke tepi formasi 6 api ungu. 6 orang yang mengelola formasi segera bereaksi dan membuka jalan bagi yang lain untuk melarikan diri sebelum menutupnya lagi. Kabut menghantam formasi tersebut dan membuatnya berguncang seolah hendak menghilang. Keenam orang itu menahan perubahan itu dan tidak ragu-ragu untuk mendorong cakra mereka ke dalam formasi untuk menstabilkannya sambil menghalangi kabut putih di dalamnya. Kekuatan kabut putih akhirnya menghilang. Roja masih berdiri di tempat sambil memegang Sen Maboroshi dengan tenang. Dia tidak bergerak dari awal hingga akhir. Kurenai di samping Roja tidak terluka, tetapi wajahnya penuh dengan keterkejutan. Hanya serangan gabungan yang membuatnya putus asa. Tanpa diduga api mengerikan itu berhasil dikalahkan oleh Roja seorang diri. Betapa kuatnya Roja, bukan hanya Kurenai, bahkan keenam orang yang mengatur formasi beserta kerumunan di luar juga memikirkan pertanyaan ini. Mereka tidak lagi merasa santai. Menghadapi Roja tidak seperti menghadapi manusia. Ini lebih seperti menghadapi monster berekor. Api yang kita lepaskan bersama telah dikalahkan, kekuatan es itu mengerikan, bagaimana kita bisa menghadapinya? Wajah Shikaku pucat, sepertinya dia terluka akibat serangan balasannya pada Roja. Jangan khawatir, Jiraiya berkata pelan, aku akan menghadapinya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa keluar dari formasi itu. Dia terjebak, dan serangan berikutnya butuh waktu. Dia ingin menggunakan mode Sage dan menghadapi Roja, tetapi itu akan memakan waktu, tetapi Roja terjebak dalam formasi, jadi dia punya banyak waktu. Tanpa menunggu persiapannya, Roja melirik para ninja di luar dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, kalian tidak berani masuk. Kau pikir benda ini bisa menjebakku? Saat suaranya jatuh, Roja melepaskan momentum mengerikan seolah-olah dia berubah menjadi pedang yang dapat membelah dunia. Dia memegang Sen Maboroshi di tangannya. Aku punya pedang, aku bisa memotong segalanya. Aduh. Di bawah tatapan banyak orang, formasi 6 api ungu itu pecah. Bumi tiba-tiba terbelah, dan jurang yang dalam muncul dan menyebar ke depan. Bab 375, pergi. Formasi itu hancur hanya dengan satu serangan dari Roja. Jika Second hadir, dia pasti akan terkejut melihat ini. Formasi itu tidak hancur meski diserang Nibi. Hanya serangan habis-habisan yang bisa menghancurkan formasi ini, dan itu adalah serangan habis-habisan dari monster berekor. Tetapi es Roja, meskipun sangat kuat, masih jauh dari mampu menghancurkan formasi tersebut. Dengan kata lain, Roja mengandalkan kekuatan kasar untuk menghancurkan formasi tersebut. Kekuatan seperti ini, benarkah? Menatap jurang yang membentang sejauh 100 meter, Jiraiya tidak tahu lagi harus berpikir apa. Semua ninja terkejut luar biasa. Dentang, dentang. Dua suriken yang dipegang seorang ninja jatuh ke tanah dan memecah kesunyian. Apakah ini lelucon? Jiraiya menatap langit, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Yang lain melihat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit, dan apa yang mereka lihat membuat mereka meragukan mata mereka. Di langit, awan terbelah dua. Siapapun pasti kaget dengan ini, mungkin kalau Sarutobi ada di sini, dia tidak akan begitu kaget karena dia melihat sendiri kekuatan Hashirama dan Madara. Saat ini para ninja ketakutan karena mereka melihat Roja tersenyum sambil memegang Sen Maboroshi seolah menunggu mereka melanjutkan serangan. Tolong tenanglah. Semangat Inoichi kembali pulih. Ia melihat pemandangan ini sambil berusaha keras untuk tetap tenang. Shikaku. Jiraiya menatap Shikaku dengan senyum pahit. Tunggu di sini, akan kukirimkan apa yang kau inginkan. Mereka tidak ingin bertarung dengan Roja. Alasan mereka melakukannya sejak awal adalah karena mereka yakin bahwa mereka memiliki keuntungan dan dapat menekan Roja. Namun kini, situasinya terbalik. Jiraiya ragu bahwa ia dapat mengalahkan Roja. Terlebih lagi, bahkan jika ia berhasil, bukankah ribuan ninja ini akan mati? Akankah mereka mampu bertahan dari kekuatannya? Itu adalah pengorbanan yang sama sekali tidak ada nilainya. Terlebih lagi, Roja tidak menginginkan apapun yang mendasar bagi Konoha. Baiklah kalau begitu. Setelah melihat Shikaku sejenak, Roja menyingkirkan Sen Maboroshi. Dia tidak bisa berhenti berpikir tentang perbedaan antara dunia ini dan dunia One Piece. Di dunia One Piece, bahkan dalam situasi seperti ini, beberapa dari mereka tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Ada 1000 ninja di sini, meskipun Konoha tidak mau menerima tuntutan Roja, dengan kekuatannya, tidak ada habisnya pengorbanan yang sia-sia. Pada akhirnya, Jiraiya tidak keberatan bertarung dengan Roja, dia muda dan berdarah panas, tetapi dalam pertarungan ini, banyak ninja yang mati. Jika yang kedua ada di sini, maka semuanya akan baik-baik saja. Dalam hatinya, Jiraiya memikirkan jutu ruang waktu milik Tobirama. Roja memang kuat, tetapi mereka punya peluang untuk melawannya. Sayangnya Tobirama tidak ada di sini. Ada lebih dari 30 orang yang mengetahui tentang transformasi alam cakra. Setelah beberapa lama, mereka merekam metode tersebut untuk Roja. Roja melihatnya dan tidak dapat membaca kata-katanya. Dia langsung melemparkannya ke tempatnya. Roja terlalu malas untuk menamai tempat itu, jadi dia hanya menyebutnya sebagai tempat Sen Maboroshi. Apa Anda mau ikut dengan saya? Setelah menyimpan gulungan itu, Roja melirik Kurenai di sebelahnya. Kurenai terdiam dan tidak berbicara. Roja tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mengikuti saya, dan Anda memiliki kesempatan itu, saya pikir Anda harus menghargainya. Petik 2, Mulut Kurenai sedikit berkedut saat matanya berputar.
Meskipun Roja kuat, tidak bisakah dia menjadi seorang narsisis? Setelah memandangnya, Roja mengabaikannya dan mulai berjalan pergi. Kurenai menatap sosok Roja dan ragu-ragu, lalu tak kuasa untuk tidak menatap ayahnya. Ia juga ragu-ragu sebelum menatap Shikaku. Shikaku menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Roja memang sekuat itu, sebaiknya jangan menyinggung perasaannya. Jika Kurenai bisa mengikuti Roja, mereka mungkin bisa menjalin hubungan persahabatan dengannya. Shinku tahu maksud Shikaku. Awalnya, dia khawatir tentang keselamatan putrinya, tetapi sekarang setelah dia melihat kekuatan Roja, dia jelas tahu bahwa pihaknya jauh lebih aman daripada Kem. Pergi. Shinku menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk pada Kurenai. Jika kau bilang Kurenai tidak mau mengikuti Roja, itu bohong. Kekuatan dan temperamen Roja bisa dibilang sebagai pembunuh wanita. Sekarang setelah dia mendapat izin, batu di hatinya terangkat. Dia menjadi rileks saat mengangguk serius pada ayahnya. Dia segera bergerak dan mengejar Roja. Setelah beberapa saat, Roja dan Kurenai menghilang. Jiraiya menoleh ke arah Shikaku dan berkata, Shikaku, apa pendapatmu tentang ini? Saya pikir informasi tersebut harus diblokir. Shikaku sudah memikirkan hal ini beberapa saat, dan dia hanya bisa memikirkan hal ini. Apa yang terjadi di sini tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, itu dapat memengaruhi momentum pasukan kita dan desa-desa lain mungkin berpikir bahwa kita terlalu lemah dan menyerang kita. Setelah mengatakan ini, mata Shikaku berbinar saat dia melanjutkan, ada juga konflik antara Roja dan Kumo. Mungkin mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Bagus. Kalau begitu blokir semua informasi segera. Jiraiya mendengar apa yang dikatakan Shikaku dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Yang lain merasa frustrasi pada awalnya, tetapi mendengar kata-kata Shikaku membuat mereka berpikir bahwa ini mungkin bermanfaat bagi mereka. Bab 376, Fusi. Di sebuah lembah tak jauh dari perkemahan Konoha, Roja duduk dengan tenang di bawah pohon sementara cakranya terus berfluktuasi. Terkadang cakranya bergejolak, terkadang cakranya damai. Tiba-tiba Roja membuka matanya dan mulai mencetaknya sambil menekankan tangannya ke tanah. Pelepasan tanah, rawa dunia bawah. Jiraiya pernah menggunakan teknik ini di hadapannya, jadi Roja mencoba menirunya. Saringan dapat meniru teknik, tetapi Roja memiliki Kenbunsoku Haki yang mencapai puncaknya yang membuatnya mampu meramal masa depan. Dengan menggunakan itu, ia dapat meniru teknik dengan lebih efisien daripada saringan. Aduh, tiba-tiba tanah di depan Roja berubah menjadi lumpur dan beberapa batu amblas. Saya menguasai sifat cakra bumi, masih ada petir, yin, dan yang. Roja menerima cara untuk mempraktikkan transformasi alam 4 cakra, dan dalam 3 hari ia berhasil mempraktikkan alam bumi. Cakra adalah sejenis energi tanpa atribut, tetapi dari tubuh manusia, sifat itu diubah sesuai dengan atribut mereka atau menciptakan yang baru yang merupakan batas darah. Penggabungan 2 atribut disebut Kekai Genkai, dan 3 disebut Kekai Tota. Jika pengguna tidak berlatih transformasi cakra untuk bumi, ia masih dapat menggunakan atribut itu tetapi akan menghabiskan lebih banyak cakra dan akan jauh lebih lemah daripada orang yang benar-benar mempraktikkannya. Tentu saja, mendapatkan cakra alam baru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun, tetapi bagi Roja, itu tidak terlalu sulit. Yang benar-benar sulit adalah penggabungan atribut. Penggabungan 2 atribut, yaitu Kekai Genkai seperti elemen es, elemen didih, del, tergolong langka. Penggabungan tersebut akan memungkinkan pengguna untuk menggunakan teknik dari atribut lain selain atribut dasar dan mereka akan lebih kuat daripada ninja lain tanpa batas darah. Sedangkan untuk penggabungan 3 atribut dikenal sebagai Kekai Tota atau pemilihan batas darah, dan hanya ada satu Kekai Tota yang diketahui di dunia, yaitu elemen debu milik Tsuchikage yang menggabungkan tanah, angin, dan api. Untuk batas darah masih banyak klan dan keluarga yang eksis dan mempunyai batas darah yang kuat, sedangkan untuk Kekai Tota selain Tsuchikage, lebih dari 3 tidak ada di dunia atau tidak dikenal sama sekali. Berikutnya adalah atribut petir. Roja belum terburu-buru untuk menggabungkan atribut tersebut, karena hanya dia yang bisa memanfaatkannya. Bahkan penggabungan 2 atribut merupakan informasi rahasia di beberapa desa. Sedangkan untuk penggabungan 3 atribut, hanya Tsuchikage ketiga Onoki yang mengetahui rahasia tersebut. Terlebih lagi, Roja tidak menginginkan penggabungan 2 atau 3 atribut, ia ingin menggabungkan semua atribut untuk menciptakan bola pencari kebenaran. Sekalipun kesulitannya sangat besar, dia tidak akan tahu tanpa mencobanya. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan jalur ke-6, itu akan membantu Sen Maboroshi dalam penciptaan ruang angkasa. Bagaimanapun, itulah kekuatan dunia. Roja menutup matanya dan mulai berlatih atribut petir. Setelah setengah bulan berlalu, Roja berhasil menguasai atribut yin, yang, dan petir. Jika berita tentang dirinya mempelajari 4 atribut dalam 18 hari tersebar, semua ninja akan ketakutan setengah mati. Kurenai tahu betapa sulitnya latihan cakra alam meskipun dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Dia tahu itu tidak sesederhana yang dilakukan Roja. Multi-ukuran. Sambil menatap Roja, dia melihat tubuhnya mengembang saat dia menggunakan teknik pelepasan yang milik klan Akamichi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Oh, mata Roja berkedut saat dia menatap Kurenai sambil melepaskan tekniknya dan berkata, apa kau mengatakan sesuatu? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ekspresi Kurenai menegang, dan matanya berbinar saat dia berkata, aku baru saja mengatakan bahwa Roja-san berbakat dan jenius. Oh, Roja mengangguk dan menatap Kurenai dalam-dalam sebelum kembali ke bawah pohon dan mulai merenungkan cara menyatukan cakra. Kurenai melihat Roja tidak meneruskan masalah itu dan tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya. Tubuhnya sangat kuat bahkan Shuriken tidak dapat menembusnya, dan sekarang dia dapat menggunakan teknik klan Akamichi. Dia benar-benar tidak normal.
Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya, tetapi wajahnya tiba-tiba memerah saat dia berlari ke sungai dan mencucinya. Roja membuka matanya dan melirik Kurenai sebelum menggelengkan kepalanya dan menutupnya kembali. Untuk menggabungkan 7 atribut, bisakah saya membimbing mereka menggunakan energi alam untuk memaksakan penggabungan? Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Roja mulai memobilisasi cakra alam dan membaginya menjadi 7 bagian, lalu ia mengubah setiap bagian menjadi atribut. Kemudian ia membuat cakra itu berputar di dalam dirinya. Aduh, ketujuh atribut tersebut tidak menyatu tetapi mulai bertarung satu sama lain yang mengakibatkan energi berputar hebat di dalam tubuhnya. Tidak bagus. Roja tiba-tiba melepaskan Reiatsunya dan dengan paksa menarik cakra dari tubuhnya dan membuangnya. Tiba-tiba dia bergerak ke arah Kurenai, mengangkatnya dan menjauh. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Cahaya itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketika cahaya mereda, sebuah kawah besar muncul di tengah lembah. Ia bagaikan bola hampa yang melahap apapun yang ada di depannya. Kurenai yang tiba-tiba diangkat meronta dalam tangannya sebelum melihat ledakan yang membuatnya tertegun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Roja menurunkannya dan berkata tidak apa-apa dengan nada bicaranya yang biasa. Ia mencari pohon lain dan duduk lagi meninggalkan Kurenai dengan ekspresi konyol di wajahnya sambil menatap kawah dengan pikiran kosong. Bab 377, Rahasia Kurenai. Setelah menelan ludah, Kurenai menyadari bahwa tidak aman untuk mengikuti Roja. Itu cukup berbahaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi jauh dan terus menatapnya. Roja tidak peduli dengan perilakunya. Dia mengerutkan kening saat memikirkan mengapa dia gagal. Dengan kendaliku, tidak cukup hanya menyatukan 7 elemen secara bersamaan. Roja bergumam. Pada saat berikutnya, dia sudah menentukan bahwa penggabungan 7 elemen dapat dilakukan, tetapi membutuhkan pengendalian diri yang tinggi dan cakra yang besar. Cakranya saat ini setara dengan seorang Hokage, tetapi itu tidak cukup. Dia membutuhkan setidaknya jumlah cakra yang dimiliki Madara dan Hashirama, barulah dia bisa menyatukan cakra tersebut ke dalam bola pencari kebenaran. Selain itu, dengan pengendaliannya, masih ada beberapa kekurangan pada tahap akhir fusi karena sangat sulit untuk mengendalikan 7 elemen secara bersamaan. Karena tingkat kesulitannya sangat tinggi, maka saya harus mengerjakannya sebagian. Setelah Roja berpikir sejenak, ia pun mengambil keputusan. Pertama, ia menggunakan elemen air dan elemen api yang paling dikenalnya dan mencoba menggabungkan keduanya. Ia memiliki kekuatan suhu permukaan matahari dan suhu nol mutlak. Kontrolnya terhadap kedua elemen ini tidak diragukan lagi tinggi. Aduh, dalam tubuh Roja, cakra terbagi menjadi 2, dan setelah masing-masing diubah menjadi suatu elemen, Roja memulai proses fusi. Api dan air memiliki atribut yang berlawanan sehingga penggabungannya akan sulit, tetapi dengan kendali Roja, ia menekan keduanya dan mulai mengarahkan penggabungan mereka. Mengendalikan 7 elemen mungkin sulit, tetapi 2 elemen mudah bagi Roja. Setelah percobaan terus-menerus, Roja akhirnya berhasil menyatukan api dan air dengan sempurna. Berbeda dengan pengguna batas darah lainnya dari elemen bisul, Roja dapat langsung menggunakan ninjutsu tanpa perlu mencetak. Pelepasan rebus, teknik kabut terampil. Roja berdiri, dan matanya berkedip. Tiba-tiba ia mengembuskan gas ke arah pohon di kejauhan. Ini sama dengan teknik asli yang digunakan Mei. Sial, di bawah kabut, pohon itu tiba-tiba mulai mencair dan menghilang. Tidak buruk, Roja melihat pemandangan ini dan mengangguk pelan. Ia ingat saat Susanoo Sasuke masih dalam tahap awal, ia tidak mampu menghentikan kabut kecantikannya. Di kejauhan, Kurenai tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak begitu berpengetahuan dan tidak bisa mengenali pelepasan bisul, setidaknya dia bisa tahu bahwa itu adalah batas darah. Transformasi cakra alam dan penciptaan batas darah. Mengingat apa yang diajarkan gurunya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keterkejutannya, bagaimana dia melakukannya dan dalam waktu kurang dari setengah hari. Setelah Roja melepaskan jutu kabut, seluruh cakranya terkuras dan tubuhnya pun kelelahan. Menggunakan jutu tanpa mencetak akan menghabiskan seluruh cakraku dan juga akan membuat tubuhku kelelahan. Roja menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli. Yang kuat adalah jiwanya, bukan tubuhnya. Konsumsi staminanya besar, tetapi hanya sedikit Reiatsunya yang digunakan. Di dunia One Piece, Roja memang sudah lama tidak berlatih, tetapi sejak pertama kali datang ke sini, ia sudah berlatih sangat lama. Roja tidak memiliki temperamen untuk berlatih dalam waktu lama tanpa melakukan hal lain secara terus-menerus. Setelah sedikit tenang, Roja melirik Kurenai yang bersembunyi jauh dan berkata, "Jangan bersembunyi, kemarilah." Kurenai mendengar kata-kata Roja dan bergegas ke arahnya. Setelah mendekatinya, Kurenai memandang Roja dan mendapati Roja tengah menatapnya dengan saksama. Setelah menanti beberapa saat nafas Kurenai pun tak kuasa menahan kekalahannya, rona merah pun muncul di wajahnya dan seketika itu juga ia menundukkan kepalanya. Ia merasa tatapan mata Roja terlalu dalam, membuat orang yang melihatnya merasa seolah-olah tatapannya tenggelam dan tak bisa lepas. "Ikutlah denganku, aku akan mengajarimu sesuatu." Roja terus menatapnya dan berkata lirih. Kurenai tidak tahu apa yang ingin diajarkan Roja padanya. Ia ragu-ragu sebelum mengikutinya. Ninja yang memiliki persepsi harus bisa memahami cakra orang lain, karena saringan milik Uchiha dan Byakugan milik Hyuga, masing-masing punya kelebihan. Kekuatanku tidak kalah dengan kedua mata ini, dan kekuatan pengamatannya bahkan lebih tinggi dari mereka. Kamu bisa mempelajari kemampuan ini, dan itu akan lebih berguna untukmu di masa depan. Roja tidak tahu apakah Kurenai bisa melihat Kyoka Suigetsu menggunakan haki. Dia ingin mencoba, dan jika dia bisa, dia tidak akan takut pada Aizen. Sekarang, Kurenai hampir sama dengan ketuanya.
Bahkan jika dia terbebas dari ilusi Kyoka Suigetsu dan kembali ke desa, orang-orang di desa akan mengirimnya kembali ke sini. Tidak kalah dengan kemampuan Sharingan dan Byakugan. Mendengar perkataan Roja, Kurenai terkejut. Dia sangat familiar dengan kedua batasan darah ini. Kedua batasan darah ini adalah tulang punggung desa. Mengatakan bahwa kekuatan ini memiliki daya pengamatan lebih besar dari kedua kekuatan ini dengan santai, Kurenai tidak percaya. Apa, kamu tidak percaya padaku? Roja melirik Kurenai dan tiba-tiba berkata, lihatlah cabang kedua pohon di belakangku. Daun kelima di cabang itu memiliki dua semut di atasnya. Kurenai mendengar apa yang dikatakan Roja dan tiba-tiba melompat mundur dan melihat ke arah daun yang ditunjuk Roja dan mendapati dua semut merangkak di atasnya. Petik 2, petik 2. Dia tercengang. Dia selalu berada di samping Roja dan tahu bahwa Roja tidak meninggalkan tempatnya. Namun, dia dapat menentukan posisi kedua semut itu dengan akurat. Kurenai melompat turun dari pohon saat dia masih tidak percaya. Dia mendekati Roja dan berkata, kau tidak akan menebaknya kan? Tebakan. Roja melirik Kurenai dan berkata, baiklah. Kau harus percaya ketika dikatakan, kau mengenakan sepasang sepatu berwarna putih. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kurenai tidak mengerti apa yang dikatakan Roja, tetapi ketika dia berpikir sejenak, matanya melebar sambil menutupi dadanya dengan tangannya. Roja menatapnya dan berkata, tadi malam, kamu menyelinap ke sungai dan duduk di atas batu. Engah. Roja meliriknya dan berkata, jangan bereaksi seperti itu, aku tidak punya fetis voyeurisme dan aku tidak punya ketertarikan pada gadis yang masih di bawah masa puber. Kurenai akhirnya pingsan, dan dia ingin memukul Roja, tetapi sialnya, dia adalah Roja. Ketika dia melompat ke arahnya, Roja menjentikkan jarinya di antara kedua alisnya dan berkata, gadis kecil, jangan coba-coba menyerangku, aku sudah punya kekasih. Kurenai tercengang mendengar perkataan Roja lalu melanjutkan, baiklah, jangan buang waktu, kemarilah dan belajarlah cara berlatih. Bab 378, Garis dan Kehancuran Murni. Mengetahui bahwa Busosoku Haki dan Kenbunsoku Haki tidak membutuhkan tubuh yang kuat untuk berlatih, Roja ingin Kureani mempelajarinya, tetapi dia tidak membayangkan kecepatannya akan begitu lambat. Untungnya, seorang ninja, dalam hal meditasi, lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia One Piece setelah memberikan Kurenai beberapa kekuatan yang memperkuat jiwanya, setelah seminggu dia akhirnya bisa menggunakan Kenbunsoku Haki. Tentu saja, apa yang bisa dia gunakan sekarang sangat lemah, dan jangkauannya hanya beberapa meter. Dengan kecepatan Roja, dia hampir tidak bisa melihat apapun karena Roja telah melampaui batas hakinya. Roja mencoba menggunakan Kyoka Suigetsu untuk melihat apakah Haki bisa melihatnya, tetapi ia menemukan bahwa jawabannya adalah tidak. Kekuatan Kyoka Suigetsu adalah sesuatu yang bahkan dapat memengaruhi Kenbunsoku Haki. Kecuali mempelajari Haki secara ekstrim, dan belajar melihat masa depan, tidak ada cara untuk menahan kekuatannya sedikitpun. Walaupun Roja tidak mencobanya sendiri, dia tahu bahwa dengan kekuatan melihat masa depan, dia dapat melihat menembus ilusi Kyoka Suigetsu. Setelah jiwa Kurenai diperkuat oleh Roja, mudah baginya untuk mencapai peringkat ninja berikutnya, tetapi pengalaman dan ninjutsu Roja tidak sebaik Konoha. Kemajuan Kurenai sungguh bagus dan cepat, tetapi Roja tidak terlalu peduli. Bukan karena Kurenai lemah, tapi di dunia ini, orang-orang seperti Kakashi yang menjadi anbu saat dia masih sangat muda, jangankan Naruto dan Sasuke saat mereka remaja. Angin, air, api, petir. Pada saat ini, Roja sedang duduk mempelajari perpaduan keempat atribut ini. Fusi angin air dan api telah diselesaikannya dengan memberikan pilihan batas darah aneh yang tampak seperti buah garis. Setelah digunakan, benang-benang yang tak terhitung jumlahnya akan diproduksi. Meskipun tidak tajam, dengan kemampuan korosif yang dimilikinya, benang-benang itu dapat memotong hampir semua hal. Sekering, Roja tidak mencoba menggabungkan keempat atribut di tubuhnya, tetapi mencobanya di telapak tangannya terlebih dahulu. Keempat atribut cakra berputar di dalam telapak tangannya sebelum dia berteriak. Aduh, keempat elemen yang berbeda dipadukan dengan paksa. Pertama-tama ia memadukan angin, air, dan api untuk membentuk benang sebelum memadukan atribut petir, yang mengubah hasilnya sekali lagi. Apa yang muncul di tangan Roja adalah bola cahaya putih aneh. Mata Roja berbinar. Setelah mengamati dengan saksama, dia berdiri dan berjalan menuju lereng bukit dan menempelkan bola cahaya itu ke sebuah batu. Kesunyian. Di tempat dia menekan bola, batu itu langsung musnah, lenyap tanpa jejak. Aduh, separuh batu itu hancur. Roja dapat dengan jelas mengetahui bahwa ini bukanlah teknik yang sama dengan pelepasan debu atau teknik lainnya tetapi hanya kekuatan penghancur murni dalam bola pencari kebenaran. Saya tidak bisa mengubah bentuknya. Roja sekali lagi mengeluarkan bola cahaya, tetapi ia tidak dapat mengubah bentuknya seperti bola pencari kebenaran. Begitu bola itu berubah sedikit, bola itu akan menjadi tidak stabil dan runtuh. Ini menarik, bentuknya seperti bola pencari kebenaran yang tidak bisa berubah bentuk. Roja mengamati bola putih di tangannya dengan tatapan aneh di matanya saat dia berkata, karena aku menamai kekuatan gabungan angin, air, dan api sebagai kekuatan benang, maka kekuatan ini seharusnya dinamakan kekuatan penghancur. Roja bisa mengatakan kalau kekuatan ini tidak kalah dengan kekuatan Daiguren Hyorinmaru, Hakan Otogami, dan Senbon Sakura Kageyoshi bersama-sama yang merupakan medan nol mutlak yang diciptakan dengan membuka 3 bangkai. Apakah tingkat cakraku sama dengan Kage normal? Atau apakah aku memiliki kekuatan super Kage? Roja merasakan cakranya setelah menghilangkan bola di tangannya dan menyentuh dagunya. Belakangan ini, cakra Roja terus meningkat. Sekarang dia tidak tahu tingkat cakranya karena tidak ada yang bisa dibandingkan. Roja menghela napas lega sambil meregangkan tubuhnya dan merasakan energi alam memasukinya.
Bahkan saat ia berlatih fusion, ia terus-menerus menyerap energi alam. Ia tidak menyerap banyak karena Sen Maboroshi menyerap sebagian besarnya seperti penyedot debu. Selama proses ini, Roja bisa merasakan kemajuan di Sen Maboroshi, dan hal yang paling kentara adalah ruangannya yang sekarang berukuran 1 meter persegi. Energi alam di sini terlalu tipis, saya harus mencari tempat lain. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Roja pergi ke semak-semak yang tidak jauh dari sana. Roja tidak menyembunyikan kehadirannya, jadi Kurenai yang sedang berlatih haki menyadari kedatangannya. Dia membuka matanya dan menatapnya. Kita akan bertukar tempat. Oke, Kurenai tidak bertanya mengapa dia ingin mengubah lokasinya. Dia hanya menurutinya dan mengikutinya. Roja menggunakan Kenbunsoku haki secara ekstrim untuk mencari konsentrasi energi alam yang lebih baik. Namun saat dia menggunakan hakinya, dia tiba-tiba mendengus. Apa yang telah terjadi? Kurenai memandang Roja dengan rasa ingin tahu. Roja menoleh ke belakang dan berkata, Kumo telah melancarkan serangan ke Kamp Konoha dan mereka sekarang sedang bertempur. Apa? Kurenai terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Roja, bagaimana situasinya sekarang. Tidak terlalu bagus, saya khawatir mereka akan kalah. Wajah Kurenai penuh kekhawatiran karena dia tidak pernah mempertanyakan kata-kata Roja. Kurenai ragu sejenak sebelum menggigit bibirnya dan berkata, Roja, bisakah kamu? Apa, kau ingin aku membantu? Roja menoleh padanya dan menyela perkataannya. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, menurutmu, apakah aku akan membantu Konoha? Atau, mengapa aku harus membantu Konoha? Kurenai tetap diam karena dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jika sebelumnya Konoha memberikan apa yang diinginkan Roja tanpa perlawanan, dia tidak akan merasa kesulitan untuk meminta hal itu darinya. Namun, mereka ingin menghadapinya, dan baru setelah menyadari tidak bisa, mereka menyerahkan apa yang diinginkan Roja. Kurenai menggigit bibirnya dan tidak bisa berkata apa-apa selain, itu, bagaimana aku bisa meminta bantuanmu? Bagaimana menurutmu? Roja tiba-tiba terkekeh dan menatap tubuh Kurenai. Kurenai teralihkan oleh tatapan Roja dan berani menatap Roja. Dia tidak punya apapun yang bisa dianggap serius oleh Roja. Baiklah, suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku akan pergi saja. Tepat ketika Kurenai sedang tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa, Roja tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya sambil tersenyum tipis saat dia berjalan di depan. Kurenai sangat gembira mendengar ini lalu melanjutkan. Bab 379, hanya kali ini. Konoha tiba-tiba berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Situasi di medan perang tidak seimbang. Kumo mengirim Raikage keempat dan adiknya, Jinkuriki ekor 8, yang tidak lemah sama sekali. Selain itu, Kumo memiliki setidaknya 2000 ninja. Jika bukan karena Shikaku, mereka pasti sudah kalah. Kecuali Minato datang untuk memberikan dukungan, Konoha akan kalah. Roja merasa aneh bahwa bahkan dengan adanya Shikaku, mereka ditempatkan dalam situasi seperti ini di mana bahkan jika mereka ingin mundur, setidaknya 500 dari mereka akan binasa. Di medan perang, elemen api, peluru api besar. Jiraiya mencetak dengan kedua tangan dan ketika dia membuka mulutnya sejumlah besar minyak terciprat dan tersulut api mengubah semua yang ada di depannya menjadi lautan api. Aduh, di depannya adalah Raikage keempat atau yang akan menjadi Raikage keempat. Matanya tenggelam, dan tiba-tiba dia bermandikan petir dan menghindari api dalam sekejap dan tiba di sisi kanan Jiraiya. Tidak bagus. Hati Jiraiya hancur, ia buru-buru mencetak. Seni Sage, jarum rambut Senbon. Rambutnya mengeras dan berubah menjadi jarum-jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melilitnya untuk bertahan. Namun, Raikage keempat, tidak takut dan langsung menyerang. Penindasan petir tebasan horizontal, ledakan, Jiraiya terhempas oleh tebasan Untungnya, ia menggunakan jutsu pelepasan tanah untuk melunakkan tanah di bawahnya sehingga dapat menyerap dampak serangan ini. Orang ini benar-benar licik. Melihat Jiraiya tidak takut padanya, tetapi jika dia ingin menang, itu akan memakan waktu lama. Jauh sekali. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat, banyak ninja yang hanya melihat ada yang melepaskan jurus namun langsung dihancurkan oleh tubuh ekor 8. Terlalu kuat. Wajah Jiraiya jelek. Dia tidak takut dengan musuh di depannya, tetapi dia bukan lawan Hachibi. Begitu Hachibi melepaskan diri dari ikatan dan bergabung dalam pertempuran di sini, pertempuran pasti akan berakhir. Formasi 6 api ungu tidak dapat digunakan. Shikaku kesulitan mencari jalan keluar karena jumlah ninja Kumo 2 kali lipat dari mereka. Menunda sebentar adalah batas mereka. Menggunakan ninja tingkat 6 Jonin dalam situasi ini akan mengurangi kekuatan bertarung mereka. Itu berarti mereka akan kalah lebih cepat. Sedangkan untuk konfrontasi habis-habisan, meski ia sudah mempertimbangkan hal ini sebelumnya, tetap saja berisiko karena Hachibi bersama ninja Kumo. Munculnya kekuatan seperti Hachibi benar-benar di luar perhitungannya. Jika Hachibi tidak ada di sini, mereka tidak akan kalah. Saya khawatir satu-satunya cara adalah mundur sementara. Shikaku menarik napas dalam-dalam karena dia tidak ingin membuat keputusan seperti itu karena, ketika mereka mundur, harus ada beberapa orang yang tersisa agar yang lain bisa mundur. Ini adalah perang, dalam gambaran yang lebih besar, satu-satunya jalan keluar adalah mengorbankan beberapa orang. Tidak jauh dari medan perang, Kurenai dan Roja berdiri di tempat yang tinggi dan melihat dari jauh. Monster yang mengerikan. Melihat 8 ekor yang mengamuk, Kurenai tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan ekor 8 hanya kalah dari Kyuubi dari Konoha. Kehadirannya di medan perang membuat para ninja Konoha tidak mampu melawan. 8 Roja berkedip sedikit. Mungkin Shikaku tidak menyangka Hachibi akan muncul sehingga menyebabkan situasi ini.
Kurenai mempercayai kata-kata Roja. Ia percaya bahwa situasi Konoha tidak baik. Namun, ia tidak menyangka akan seburuk itu. Ia bisa melihat para ninja perlahan-lahan jatuh di bawah serangan Hachibi. Dia bahkan bisa melihat ayahnya bertarung, dan dia ingin segera masuk dan membantu, tetapi dia tahu bahwa meskipun kekuatannya meningkat, dia tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Kekuatan Hachibi sama dengan kekuatan yang digunakan Roja, rasanya luar biasa. Mungkin, hanya Roja yang bisa menghadapi monster seperti itu. Sambil berpikir dalam hatinya, Kurenai memandang ke arah Roja, namun ia melihat Roja tampak seperti penonton saja, seolah hanya menonton dan tidak ada niatan untuk ikut campur. Melihat ekspresi Kurenai, Roja terkekeh seolah sedang mengejek dan berkata, "Yah, kalau saja mereka menyerahkan gulungan itu tanpa perlawanan, mungkin aku bisa membantu dan bahkan menghentikan perang, tapi mereka ingin menggunakan cara yang sulit." Petik 2,2. Kurenai menggigit bibirnya saat dia mengucapkan beberapa kata, "Mereka tidak tahu kekuatanmu." Roja melirik Kurenai dan berkata, "Oh, kalau aku lemah, bukankah aku akan mati karena serangan mereka?" "Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu." Kurenai menggelengkan kepalanya, sementara dia melihat situasi Konoha semakin memburuk. Dia menatap Roja dengan mata memohon dan berkata, "Roja, tolong bantu. Asalkan kamu mau membantu, aku akan rela melakukan apa saja untukmu." Roja tersenyum, menatap Kurenai dan berkata, "Ada apa?" Roja tiba-tiba tersenyum dan terkekeh, menertawakan Kurenai, dia menatap Kurenai. Saat tawanya berhenti, Roja menggerakkan jarinya dan menjentik dahi Kurenai. Kurenai mundur dengan ekspresi berlinang air mata. "Terserahlah. Memang benar kau membantuku menyiapkan makanan dan meskipun mereka keras kepala, pada akhirnya mereka menyerahkan metode transformasi alam cakra, jadi aku akan membantu, hanya kali ini." Setelah mengatakan ini, Roja melangkah maju. Udara tampak berubah menjadi tangga yang diinjak Roja dan dijalani selangkah demi selangkah di udara menuju medan perang. Bab 380, Beri Aku Wajah. Di medan perang, setelah mengalahkan teknik-teknik yang dilemparkan kepadanya, Hachibi mengamuk di medan perang. Ninja Konoha tidak dapat menahan kekuatannya. Seluruh garis depan dihancurkan oleh Hachibi, dan tidak ada cara bagi mereka untuk menemukan apapun untuk dipertahankan. Meskipun Hachibi tidak sekuat Kyuubi, ia tetap salah satu biju terkuat. Tepat saat Shikaku mulai putus asa, matanya berkilat saat hendak memerintahkan mundur. Tiba-tiba dia melihat ke langit. Itu dia, saat melihat sosok Roja, Shikaku tidak menyangka Roja akan datang mencari masalah saat ini. Mungkin situasi ini akan berubah. Mata Shikaku berbinar penuh harap, kalau saja Roja ada di pihak mereka kali ini, asal dia bisa menghalangi Hachibi, maka mereka bisa memenangkannya. Meskipun Hachibi kuat, tapi dia harus bisa menghentikannya. Shikaku menarik napas dalam-dalam, jika saja mereka bisa menekan 8 ekor. Bukan hanya Shikaku saja yang memikirkan hal ini, para ninja yang melihat Roja pun ikut memperlambat gerakan mereka dan ekspresi terkejut tampak di wajah mereka. Itu dia, ketika mereka melihat Roja, semua ekspresi mereka berubah seperti Shikaku. Dia bisa terbang. Jiraiya menghindari serangan lain dari Ai sambil berkata. Para ninja di pihak Kumo merasa takjub. Siapa itu? Ai menghentikan serangannya dan menatap Roja yang sedang bergerak di udara sambil berkata, apakah mungkin untuk terbang? Siapa dia? Apakah dia seorang Kage? Semua ninja Kumo terkejut, dan kelompok yang bertemu Roja sebelumnya merasa ngeri. Dia adalah ninja misterius yang mengalahkan pasukan elit kita. Ternyata itu dia. Ai mendengarkan para ninja dan cahaya bersinar di matanya. Tepat pada saat ini, Roja akhirnya berhenti di atas medan perang. Semua ninja di medan perang menghentikan gerakan mereka dan menatapnya. Saya harap kamu baik-baik saja. Roja melirik ke arah samping Konoha dan tepat pada Shikaku sebagaimana yang dia katakan. Wajah Jiraiya menegang saat dia berkata, kau di sini bukan sebagai musuh kami. Apa yang kau berikan padaku itu bagus, jadi aku akan menghemat waktumu kali ini sebagai kompensasi. Setelah melihat Jiraiya, Roja melirik Kumo di kejauhan. Apakah kau berdiri di sisi daun Konoha untuk menjadi musuh kami? Tidak. Roja bergerak selangkah demi selangkah di udara saat dia mendekati Ai. Ini adalah perang yang harus mereka lawan, kau pasti akan menang jika terus seperti ini dan Konoha akan sangat menderita. Aku tidak punya dendam padamu, tapi mereka memberiku sesuatu yang kuinginkan sebelumnya. Jadi, saya ingin semua orang memberi saya muka dan menghentikan perang kali ini. Para penonton terdiam. Perkataan Roja jelas menyebar ke seluruh medan perang dan semua orang menjadi takjub. Para ninja Konoha tercengang, dan para Kumo menjadi tumpul. Apa yang dikatakan orang ini? Bahkan Ai yang selalu memiliki sifat pemarah pun menjadi heran dan tercengang dengan perkataan Roja. Setelah itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Apa yang kau katakan? Apakah kau sedang bercanda sekarang? Aku tidak bercanda. Roja menatap Ai dengan serius. Itu lebih buruk lagi. Ai akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan bergegas menyerang Roja serta meninjunya. Ia mencoba membunuh Roja secara langsung. Yang mengejutkannya adalah Roja bahkan tidak bergeming saat dia bergerak sedikit ke samping untuk menghindari serangannya. Dihindari. Ai terkejut. Meskipun gerakannya sangat sederhana, Ai sangat cepat, bahkan melampaui kecepatan ayahnya, dan dia selalu merasa bahwa dirinya adalah yang tercepat di dunia. Namun, Roja yang menghadapinya tidak hanya dapat bereaksi terhadap kecepatannya, tetapi dia juga dapat menghindari serangannya. Setelah Roja menghindari pukulannya, Ai tidak berhenti dan berbalik serta menendang kepala Roja. Ia tidak percaya Roja bisa bereaksi sekali lagi. Kali ini Roja tidak menghindari serangan itu, ia mengangkat tangannya dan memblokir tendangan itu. Ledakan. Tabrakan itu terdengar seperti ledakan. Tanah di bawah mereka retak ke segala arah.
Serangan itu terjadi hanya dalam hitungan detik, Ninja Konoha dan Kumo tidak dapat bereaksi, mereka hanya mendengar suara dan melihat ke tanah di bawah kaki Roja hanya untuk melihat Roja berdiri santai di tempatnya. Sudah selesai. Kumo tahu kekuatan pemimpin mereka. Dia adalah putra Raikage ketiga dan seorang ninja yang sangat kuat. Mereka semua mempercayainya. Namun setelah debu menghilang, pemandangan itu membuat hati mereka terkejut. Mereka melihat Roja berdiri di tempatnya tanpa cedera dengan tanah di bawah kakinya retak sementara Ai berada 4 meter jauhnya. Orang ini, Ai menatap Roja dengan kaget, ia mengira dengan kecepatan supernya, ia akan mengalahkan Roja yang berusaha menghentikan serangannya. Ia tidak menyangka tangan ramping Roja terasa seperti sedang menendang baja. Kakinya terasa sakit setelah benturan itu. Kecepatanmu tidak buruk, tapi kekuatanmu hanya segitu saja. Lengan Roja masih dalam posisi menangkis serangan itu, dia perlahan menariknya kembali sambil berkata. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.